Energi cahaya bintang begitu melimpah, dan ia dapat menyerapnya tanpa hambatan. Ning Cheng sudah lama tidak berkultivasi sebebas ini. Kultivasi Xuan Huang Wuxiangnya hanya kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebudewa kultivasinya, dan lingkungan kultivasi ini adalah sumber daya tersebut. Seiring Ning Cheng menyerap energi, meridiannya melebar dan menguat, dan kekuatan esensi bintangnya pun berangsur-angsur meningkat. Kultivasi Ning Cheng pun meningkat pesat setiap saat. Alam Xuan Huang Wuxiang jarang sekali menemui hambatan, dan sekarang Ning Cheng tengah mengalami penyerapan yang begitu dahsyat, hambatan apapun tampak semakin jelas. Transisi dari tahap tengah ke tahap akhir alam kultivasi bintang ibarat air yang mengalir ke saluran. Bahkan ketika Ning Cheng menembus tahap akhir alam kultivasi bintang dan mencapai alam kultivasi bintang sempurna, ia tetap tidak berhenti berkultivasi. Bunyi gedebuk pelan terdengar dari luar, mengejutkan Ning Cheng hingga terbangun. Ia tiba-tiba membuka matanya. Ia telah berkultivasi di sini untuk waktu yang entah berapa lama rasanya seperti baru saja berlalu. Setelah memeriksa kembali tingkat kultivasinya, ia mendapati dirinya telah mencapai kesempurnaan alam bintang celestial. Kultivasi seperti ini sungguh mengasyikkan. Sekarang setelah mencapai alam pengamatan bintang, seharusnya ia pergi menjalani kesengsaraan dan maju ke alam penghancur bintang. Begitu ia benar-benar maju ke alam penghancur bintang, ia pasti tidak akan takut pada Lou Pingchuan saat bertemu dengannya lagi, kecuali jika orang itu nekat maju ke alam jembatan bintang. Namun, ia pernah mendengar bahwa maju dari alam pengamatan bintang ke alam jembatan bintang sangatlah sulit. Lagi pula, Ning Cheng yakin Lou Pingchuan tidak terburu-buru untuk maju ke alam jembatan bintang. Orang ini bahkan berencana untuk mewakili Manlun Starry Sky dalam kompetisi. Mengapa ia terburu-buru untuk maju ke alam jembatan bintang? Indra kedewaan Ning Cheng menyapu keluar rumah. Seorang kultivator bintang hancur baru saja jatuh dari sumur suara yang baru saja didengarnya adalah suara ia mendarat. Kultivator ini jelas tidak seberuntung Ning Cheng, bukan hanya tubuh fisiknya yang hancur karena jatuh, tetapi roh primordialnya juga terombang-ambing di dalam sumur. Sebelum roh primordial dapat menentukan pilihan, sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul dan merenggutnya. Ning Cheng menggigil. Dia bahkan tidak menyadari dari mana tangan hitam itu berasal, dan dia juga tidak melihatnya saat mendarat. Cepat pergi, ini bukan tempat untuk berlama-lama. Ning Cheng hendak berdiri ketika ia merasakan gelombang energi bintang yang lebih dahsyat datang ke arahnya, jadi ia hanya bisa terus mengedarkan Xuan Huang Wuxiang. Krak, krak, krak. Meridian pecah dan tersusun kembali satu demi satu, Purple Mansion meluas dengan liar, dan lautan kesadaran langit berbintang menjadi aktif. Tidak, ini adalah tren kemajuan. Ning Cheng terkejut. Dia bahkan belum menjalani kesengsaraan. Bagaimana dia bisa maju? Dia telah mendengar bahwa masing-masing dari tiga alam nirvana adalah proses nirvana, jadi dia tidak terkejut dengan eranisasi meridiannya, tetapi maju ke alam bintang hancur tanpa kesengsaraan petir terlalu tidak masuk akal. Kenyataan tak memungkinkan Ning Cheng untuk terus berpikir. Saat ini, ia hanya bisa mati-matian mengedarkan Xuan Huang Wuxiang dan dengan panik menyerap energi cahaya bintang yang kaya dari bawah futon. Dengan bantuan asal primordial, Xuan Huang Wuxiang memang luar biasa kuat, dan meridiannya yang rusak direkonstruksi, menjadi lebih tangguh. Kesadaran langit berbintang Ning Cheng kembali berkembang, dan ia bahkan bisa merasakan aura berbintang yang lebih kuat di langit berbintang dalam kesadarannya. Indra keilahiannya yang kuat kembali terpancar, membuat sekelilingnya semakin jelas. Ia memang telah mencapai tahap awal alam bintang hancur. Tidak hanya esensi bintangnya meningkat secara eksponensial, tetapi kesadaran langit berbintangnya juga telah mencapai tingkat yang baru. Ning Cheng berdiri. Ia merasa tempat ini sangat aneh. Yang mengganggunya adalah ia tidak mengalami kesengsaraan apapun saat ia maju ke alam bintang hancur. Lebih lanjut, ia merasakan energi bintang yang terpancar dari futon di bawahnya telah berkurang drastis, yang berarti melanjutkan kultivasi di sana akan jauh kurang efektif. Namun, ia tidak melepaskan futon itu dan mencoba meraihnya lagi. Ning Cheng terkejut, kali ini ia dengan mudah meraihnya. Setelah menyingkirkan futon, Ning Cheng segera merasakan bahwa energi bintang di sekitarnya telah kembali normal, dan memang futonlah yang menyebabkan masalahnya. Anak muda, kau menggunakan benda kultivasi berhargaku lalu mengambilnya. Itu keterlaluan. Bagaimana bisa kau bersikap begitu? Tidak masuk akal. Kau seharusnya tahu bahwa aku akan membutuhkan harta kultivasi ini di masa depan. Meskipun tidak masalah kau mengambilnya atau tidak, aku tetap harus mengambilnya darimu saat aku membutuhkannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Awalnya terdengar seperti orang bijak, tetapi kemudian menjadi bertele-tele dan tak henti-hentinya. Ning Cheng segera menghunus tombak nirvananya, sambil bertanya-tanya siapakah orang ini.
Ning Cheng menduga suara itu milik tangan hitam yang sama sebelumnya. Tangan hitam itu telah menangkap jiwa primordial seorang kultivator yang baru saja jatuh dan meninggal, tetapi belum menyentuhnya. Karena futon ini milikmu, aku serahkan padamu. Sekarang aku pergi, tolong lepaskan pembatas di sumur ini. Nada bicara Ning Cheng sangat tenang. Alasan dalang ini tidak menangkapnya bukan karena ia istimewa. Mungkin karena ia memiliki tubuh fisik, dan dalang ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Anak muda terlalu tidak sabaran. Bukankah lebih baik kalau kalian berkultivasi di sini sampai tahap pengumpulan bintang, lalu aku yang pergi ini akan menghemat waktu dan punya dua keuntungan besar, suara itu terdengar lagi. Apa maksudmu? Ning Cheng menyela ocehan mereka dengan nada tenang, dengan hati-hati melindungi dirinya dengan akal sehatnya. Suara itu terkekeh, ada orang lain di sini lagi. Pasti tanah terlantar waktu telah dibuka kembali. Aku hanyalah roh primordial, apa yang membuatmu begitu gugup? Aku bisa saja memanfaatkan waktu ini untuk melahap lebih banyak roh primordial dan memperkuat diriku, dan kau bisa saja menggunakan futon pengumpul Yuan untuk berkultivasi. Saat kau mencapai bintang pengumpul, roh primordialku juga akan semakin kuat. Bukankah akan luar biasa jika kita bergabung menjadi satu? Jadi, kau ingin merasukiku? Kaulah yang melepaskan peta itu. Ning Cheng sudah menemukan sumber suara itu, yang tersembunyi di dinding batu ruangan tempatnya berada. Haha, suara itu, meskipun tertawa, terdengar sangat melengking. Anak muda, peta apa? Jangan bicara kasar begitu. Bagaimana bisa kau menyebutnya kerasukan ini fusi? Kau mengerti yang kupikir aneh adalah kau sudah mencapai alam bintang hancur, tapi kau masih belum punya roda bintang. Suaranya menghilang sepenuhnya setelah menyebut Xinglun. Lalu Ning Cheng merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Sesosok samar muncul di benaknya. Sosok ini bukan manusia, melainkan kepala banteng yang samar. Ning Cheng terkejut, bahkan seekor binatang buas pun mencoba merasukinya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ia tidak sempat menghentikan roh banteng itu memasuki kesadarannya, sungguh teknik yang ampuh. Kemarilah, roh primordialku, berikan aku satu lagi. Setelah makhluk berkepala banteng yang samar itu selesai berbicara, sebuah tangan hitam terbentuk di lautan kesadaran Ning Cheng dan terulur untuk meraihnya. Ning Cheng merasakan kesadarannya menjadi gelap, seolah seluruh jiwanya hendak meninggalkannya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang menyebalkan ini merasukiku. Ning Cheng menggigit lidahnya, dan kota guntur biru tanpa batas pun dilepaskan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar bayangan buram berkepala banteng itu, dan jeritan melengking terdengar, siapa kau? Bagaimana kau bisa memanggil senjata ajaib di lautan kesadaranmu? Senjata ajaib macam apa ini? Ah, tidak, lautan kesadaran macam apa ini? Kok seperti langit berbintang? Ning Cheng tak menghiraukan jeritan bayangan samar berkepala banteng itu. Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba merasukinya, dan ia paling tidak takut dirasuki. Seandainya ia lebih berhati-hati dan memperluas wilayah kekuasaannya, yang telah menyatu dengan sungai berbintang, makhluk berkepala banteng yang mencoba merasukinya itu takkan pernah bisa memasuki lautan kesadarannya. Krak, aku akan melahapmu. Makhluk berkepala banteng yang samar itu tidak lagi tenang seperti sebelumnya, dan dengan panik mencoba melahap roh primordial Ning Cheng. Sungai bintang, serang. Ning Cheng tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin merasuki tubuh seseorang ini, dan sekali lagi melepaskan api sungai bintang. Roh primordial yang sudah rapuh, yang nyaris tak mampu bertahan di bawah serangan kota Wuji Qinglei, langsung mengeluarkan serangkaian jeritan memilukan ketika berhadapan dengan api sungai bintang yang mengerikan. Lepaskan aku salah, lepaskan aku. Roh primordial berkepala banteng itu menjerit nyaring di lautan kesadaran berbintang Ning Cheng, tetapi jeritannya semakin pelan. Sudah kelelahan karena dipukuli sampai mati oleh kota guntur biru tak terbatas, ia semakin melemah karena terbakarnya api sungai bintang. Ning Cheng mengangkat tangannya dan meraih roh primordial yang kabur di lautan kesadarannya, yang telah dia hancurkan hingga napas terakhirnya, dan mendarat di tangannya. Kakak, senior, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku seperti kentut, dan aku tak akan pernah berani memilikimu lagi. Roh keras kepala yang lesu itu tergenggam di telapak tangan Ning Cheng, menangis pilu. Di mana sedikit pun jejak sikap bermartabatnya yang dulu. Apa aku setua itu? Ning Cheng tidak membasmi roh primordial ini. Awalnya ia ingin bertanya, tetapi ia tidak menyangka roh primordial keras kepala ini begitu luar biasa. Roh keras kepala itu buru-buru menjawab, tidak, kau tampan, gagah, muda dan menjanjikan, yang terbaik di langit berbintang, tak tertandingi di alam semesta. Berhenti. Ning Cheng, merinding di sekujur tubuhnya, berteriak untuk menghentikan roh primordial keras kepala itu. Ia telah salah menilai roh primordial ini bukanlah roh kelas atas, melainkan roh yang lebih rendah.
Mendengar kata berhenti, roh berkepala banteng itu langsung berhenti bersuara. Dalam pandangan Ning Cheng, ini bahkan lebih kuat daripada rem paling kuat sekalipun. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Wasteland of Time? Coba kulihat apakah kau punya nilai. Ning Cheng menatap roh primordial berkepala banteng itu dan mencibir. Roh keras kepala itu buru-buru mengulang, ia tahu banyak, ia bernilai, ia sangat bernilai. Berhenti bicara omong kosong, langsung saja ke intinya. Ning Cheng mencubit bayangan roh primordial yang telah dibakar hingga setengah mati oleh Xing He. Roh Minotaur buru-buru berkata, aku tahu air terjun Gema, aku tahu laut senja, aku tahu, banyak. Apakah kamu tahu tentang Danau Yongwang? Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Aku tahu betul, aku tahu betul. Guruku membawaku ke sana, aku tahu betul Danau Yongwang. Selama kau mengampuni nyawaku, aku berjanji akan membawamu ke Danau Yongwang. Roh primordial berkepala sapi berkata dengan cepat, menggunakan banyak kata untuk menggambarkan bahwa ia tahu. Tampaknya roh primordial berkepala banteng ini masih memiliki nilai besar, dan Ning Cheng benar-benar tidak ingin membasminya sekarang. Aku tidak ingin membasmimu, tapi kenapa kau, hanya roh primordial, mengikutiku? Ketika Ning Cheng mendengar makhluk berkepala banteng itu menyebut dirinya sebagai tuannya, ia menduga makhluk berkepala banteng itu pasti dibawa oleh kultivator lain. Pria berkepala banteng itu menatap Ning Cheng dengan patuh dan berkata, Tuan meninggalkan cincin yang sangat besar di sini. Selama Tuan melepaskan saya akan segera mengeluarkannya. Semuanya ada di dalam cincin itu. Lagi pula, saya berdiam di futon sepanjang waktu. Kau tak punya ruang untuk negosiasi. Pergi dan ambillah sekarang. Ning Cheng mengangkat tangannya, mengeluarkan segumpal roh berkepala banteng, lalu membuangnya. Ia bisa melupakan rencananya memberikan futon itu kepada makhluk berkepala banteng ini. Ya, aku akan segera mengambilnya. Nada bicara roh keras kepala itu sangat menjilat. 1 jam kemudian, Ning Cheng akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ruang cincin yang ditemukan Niu Tu memang luas, dan levelnya jauh lebih tinggi daripada dunia kecil Ning Cheng, hampir mencapai level artefak Dao tingkat tinggi, dan bahkan dapat mendukung kelangsungan hidup roh primordial seseorang. Namun, isi di dalamnya tidak menarik bagi Ning Cheng. Selain pedang yang juga merupakan artefak Dao tingkat tinggi, hanya ada beberapa kotak giok kosong dan beberapa cincin biasa yang tidak berharga. Roh berkepala banteng biasanya bersembunyi di dalam futon. Setiap kali seorang kultivator mendarat, roh berkepala banteng berkultivasi dengan melahap roh kultivator lainnya. Oleh karena itu, ia tidak menyadari betapa banyak hal baik yang ada di dalam ring. Roh banteng itu sebenarnya adalah banteng panjang umur pemburu angin. Ning Cheng hampir tertawa terbahak-bahak mendengar nama ini. Pantas saja banteng ini bertahan sampai sekarang, namanya memang banteng panjang umur. Tuannya telah tewas di Laut Senja, dan roh banteng panjang umur pemburu angin, yang membawa cincin tuannya, telah melarikan diri ke sumur kering ini dan tidak pernah pergi lagi sejak saat itu. Adapun cara sapi pemburu angin berbicara, itu karena sebelum ditangkap, ia ingin meniru tuannya yang telah gugur dan berpura-pura menjadi orang bijak. Setelah ditangkap oleh Ning Cheng, ia benar-benar lupa arah dan hanya tahu cara memohon belas kasihan. Sudah berapa lama aku berkultivasi di sini? Tanya Ning Cheng tanpa basa-basi, sambil memasang cincin yang diambil Win Chasing Ox di tangannya sendiri. Ia berencana untuk memakainya sendiri. Kerbau pemburu angin tak berani mengungkapkan sepatah kata pun ketidakpuasan dan dengan hati-hati menjawab, sudah lebih dari 2 tahun. Guru, Anda mulai berkultivasi segera setelah Anda masuk, dan kemudian melanjutkannya hingga mencapai tingkat bintang hancur. Aku bukan tuanmu, jangan salah sangka. Ini roh primordialmu. Kau bisa tinggal di sini dan terus melahap roh primordialmu. Aku pergi. Ning Cheng melemparkan setitik roh primordial yang telah diekstraksinya ke sapi panjang umur pengejar angin. Selain umurnya yang panjang, lembu ini tidak terlalu berguna. Meskipun ia tahu beberapa tempat, ia tidak bisa menjelaskan alasannya. Ia mengaku mengenal Danau Yongwang, tetapi itu karena pemilik sebelumnya telah menunjukkannya arah yang benar. Demi menyelamatkan hidupnya, lembu ini berbicara tanpa hambatan. Ning Cheng tidak ingin membasmi lembu yang cerewet dan mengejar umur panjang ini, ia juga tidak ingin menjaganya di sisinya. Tuan, tolong bawa aku. Aku sudah terjebak di sumur gelap ini entah sudah berapa tahun. Bahkan roh primordialku pun tak tercukupi. Aku masih sangat berguna. Namaku lembu panjang umur pengejar angin. Aku tak hanya berumur panjang, tapi juga sangat cepat. Saat aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku pasti akan sangat membantumu. Ucap lembu panjang umur pengejar angin dengan memelas.
Ning Cheng telah mengambil sajadahnya, bagaimana mungkin ia tetap di sini? Ning Cheng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku bisa membawamu pergi, tetapi jika kau berani menunjukkan sedikit kesetiaan, aku akan membantumu memulihkan tubuh fisikmu. Zui Feng Shou Niu terkejut. Motif tersembunyinya benar-benar membantunya mendapatkan kembali tubuh fisiknya, tapi meskipun aku punya motif tersembunyi, aku tetap tidak bisa menghadapi lautan kesadaranmu yang mengerikan. Ning Cheng menatap sapi pemburu angin dan mencibir. Ia terkekeh dan berkata, kalau begitu aku akan merebusmu utuh-utuh. Tambahkan beberapa daun bawang, dan nikmati perlahan seluruh sup daging sapi ini. Zui Feng Shou Niu menggigil dan cepat berkata, aku tidak punya motif tersembunyi, aku benar-benar tidak punya motif tersembunyi, aku setia dan sepenuhnya berbakti. Diam, Ning Cheng menghentikan sapi angin pengejar. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu pengejar kecil. Jika kau tampil baik di Time Wastelen kali ini, aku akan membawamu keluar dan memulihkan tubuh fisikmu. Soal kau berubah menjadi sup daging sapi atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada penampilanmu. Zui Feng Shou Niu menggigil beberapa kali lagi dan tidak berani meneruskan ocehannya. Ning Cheng melemparkan roh primordial sapi panjang umur pemburu angin ke dalam futon Gathering Yuan, lalu melemparkan futon ke dalam cincinnya sebelum melambaikan sayap awan surgawinya. Saat mendarat tadi, ia tidak butuh waktu lama, tapi sekarang, bahkan setelah mencapai alam bintang hancur, terbang ke atas sangatlah sulit. Entah kenapa, sumur itu mengeluarkan daya hisap yang kuat sehingga Ning Cheng butuh waktu setengah bulan penuh untuk melarikan diri. Hal pertama yang dilakukan Ning Cheng setelah keluar dari sumur adalah pergi ke Yuexi. Ia dan Ruan Mingsu telah berjanji untuk pergi ke Yuexi, tetapi lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan ia tidak tahu apakah Ruan Mingsu masih di Yuexi. Moon Creek sebenarnya bukan sungai menurut Ruan Mingsu, itu hanyalah tanah tandus yang kering. Bahkan, bukan seperti itu. Setelah tiba di sini, Ning Cheng merasa tempat ini paling-paling hanya bisa dianggap sebagai cekungan. Setelah Ning Cheng maju ke tingkat bintang hancur, meskipun dia masih belum memiliki roda bintang, indera kedewaannya meningkat pesat, dan dia dapat memindai dalam radius 2 hingga 300 mil. Tidak ada jejak Ruan Mingsu di sana, tidak pula ada tanda-tanda yang ditinggalkannya. Ruan Mingsu belum datang. Ning Cheng agak bingung. Dia tidak datang tepat waktu bukan karena mengingkari janjinya, tetapi karena dia terjebak di dasar sumur. Apa alasan Ruan Mingsu tidak datang tepat waktu? Energi bintang di dasar sungai yang kering hanya rata-rata, jadi Ning Cheng memutuskan untuk menunggu di sana. Alasan utamanya adalah kultivasi bintang hancurnya belum stabil. Ia baru saja naik ke alam bintang hancur ketika ia dibangunkan oleh banteng kecil bodoh itu, Xiao Zui. Daripada mencari tempat untuk menstabilkan kultivasinya, lebih baik membiarkan Yuexi di sini, menunggu Ruan Mingsu sambil memperkuat kultivasinya sendiri. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan kultivasi Ning Cheng telah sepenuhnya stabil di tahap awal alam bintang hancur. Selama waktu ini, Ruan Mingsu tidak datang, dan Ning Cheng sedang mempertimbangkan apakah akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke Danau Yongwang sendirian. Ruan Mingsu sudah berbulan-bulan tidak datang. Dia tidak bisa terus menunggu di sini, kan mungkin Ruan Mingsu datang, tidak melihatnya, dan sudah lama pergi. Selain itu, meskipun lembu bodoh itu sedikit melebih-lebihkan, Ning Cheng masih berhasil mengetahui perkiraan lokasi Danau Yongwang. Saat itu, sesosok tubuh bergegas ke arah mereka. Ning Cheng segera menahan diri untuk tidak keluar. Ini pertama kalinya ia melihat seorang kultivator lain sejak memasuki Time Wastelen. Sosok itu dengan cepat tiba di sungai kering Moon Creek. Ning Cheng dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah Ruan Mingsu. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan aura Ruan Mingsu jauh lebih kuat dari sebelumnya, menunjukkan bahwa Ning Cheng bukan satu-satunya yang mengalami kejadian tak terduga di Time Wastelen. Sebelum Ning Cheng sempat keluar, sosok lain dengan cepat mendekat. Sosok ini persis seperti dugaan Ning Cheng, Zhao Yanxiang. Mingsu, kenapa kau tidak mendengarkanku dan datang ke tempat ini? Zhao Yanxiang mendarat di depan Ruan Mingsu dan berkata dengan sedikit keluhan. Auranya juga lebih kuat dari sebelumnya. Ia telah membuat kemajuan pesat dalam 2 tahun yang dihabiskannya di Time Wastelen. Aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan menunggu kakak senior Ning Cheng di sini, kata Ruan Mingsu dengan tenang. Zhao Yanxiang tiba-tiba melangkah maju dan menggenggam tangan Ruan Mingsu, lalu berkata, Mingsu, waktu telah berlalu begitu lama, siapa yang tahu apakah Ning Cheng masih hidup atau sudah mati? Dia telah menyinggung Luo Pingchuan, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, aku yakin kita berdua tidak akan bisa masuk ke Danau Yongwang. Setelah mengatakan itu, Zhao Yanxiang menarik Ruan Mingsu ke dalam pelukannya.
Ruan Mingsu berbalik dan mendorong Zhao Yanxiang sambil berkata, "Kakak senior Yanxiang, aku tidak suka ini." "Baiklah, kalau kamu tidak suka, aku tidak akan ikut. Bagaimana kalau kita ke Danau Yongwang dulu?" Zhao Yanxiang cukup tegas dan melepaskan Ruan Mingsu. "Aku bilang aku sedang menunggu kakak senior Ning." Ruan Mingsu mengerutkan kening. "Bukankah ini hanya masalah seorang kultivator dengan indera spiritual yang kuat untuk pengorbanan darah? Mengapa kita tidak menyergap seorang kultivator saja, menangkapnya, dan membawanya ke Danau Yongwang untuk pengorbanan darah?" Zhao Yanxiang tiba-tiba berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ruan Mingsu menatap Zhao Yanxiang dengan heran, "Kau tahu tentang pengorbanan darah?" "Tentu saja aku tahu," jawab Zhao Yanxiang, senyum dingin tersungging di bibirnya. Jika dia tidak tahu Ning Cheng akan melakukan pengorbanan darah, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi Ruan Mingsu menginap di Ning Cheng? Melihat ekspresi Ruan Mingsu yang terus berubah, Zhao Yanxiang melangkah maju lagi, memeluk Ruan Mingsu, dan membuka mulutnya untuk menciumnya. Wajah Ruan Mingsu menunjukkan kemarahan saat dia mendorong Zhao Yanxiang dan berkata, "Kakak senior Yanxiang, kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku tidak menyukainya, kamu tidak akan melakukannya." Zhao Yanxiang, mungkin teringat Ning Cheng, akhirnya sedikit marah, "Saudari Mingsu, kau boleh tidur dengan Ning Cheng, tapi aku tidak boleh menciummu. Siapa rekan Taoismu?" Ekspresi marah Ruan Mingsu tiba-tiba mereda. Ia menatap Zhao Yanxiang dan berkata dengan tenang, "Kakak Zhao, kau bukan rekan Taoisku. Tolong jangan salah sangka, kita hanya bekerja sama. Aku tidur dengan Ning Cheng karena aku suka tidur dengannya. Kau tidak berhak mencampuri urusanku." Ekspresi Zhao Yanxiang menegang, dan ia melembutkan nadanya saat berkata, "Mingsu, aku agak kasar tadi. Aku bicara agak kasar karena aku terlalu peduli padamu. Tolong jangan dimasukkan ke hati." "Haha, adik Mingsu, aku tidak menyangka akan datang di waktu yang tepat. Aku tidak membuatmu menunggu lama, kan?" Tawa Ning Cheng yang keras menyela kata-kata Zhao Yanxiang. Ketika Ruan Mingsu melihat Ning Cheng, wajahnya langsung berseri-seri karena terkejut. Lalu, seolah teringat sesuatu, raut wajahnya berubah lagi. "Kakak Ning, aku juga baru sampai." "Apa kau baru saja sampai?" "Ya, aku baru saja sampai." "Oh, saudara muda Zhao juga ada di sini. Bagus sekali, ayo kita pergi bersama." Ning Cheng sepertinya baru saja memperhatikan Zhao Yanxiang, lalu menambahkan dengan terkejut, sama sekali tidak menyadari bahwa kultivasi dan usia Zhao Yanxiang lebih tinggi darinya. Zhao Yanxiang terkekeh beberapa kali, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama." Ruan Mingsu memimpin jalan, dan mereka bertiga menuju Danau Yongwang. Namun, tak satu pun dari mereka berbicara, masing-masing tampak tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. "Kakak senior Ning, apakah kamu benar-benar baru saja tiba di Yuexi setelah beberapa hari perjalanan?" Ruan Mingsu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Cheng menjawab dengan ekspresi bingung, "Ya, apakah aku membuatmu menunggu lama?" "Tidak, bagaimana mungkin setelah aku masuk, aku menemukan mata air esensi bintang dan berkultivasi di sana selama lebih dari setahun. Aku khawatir kau sudah menunggu terlalu lama dan mulai tidak sabar. Ngomong-ngomong, dalam 2 tahun terakhir ini, kakak senior Ning, apakah kau menemukan sesuatu yang bagus di tanah terlantar?" Waktu jawab Ruan Mingsu datar. "Saya selalu beruntung, jadi saya menemukan beberapa mata air esensi bintang dan berkultivasi di sana selama lebih dari setahun. Meskipun saya belum mengembangkan roda bintang, saya merasa telah membuat kemajuan yang cukup besar." Ning Cheng terkekeh. Melihat Ning Cheng dan Ruan Mingsu berbicara, Zhao Yanxiang merasa seperti orang luar, jadi dia cepat bertanya, "Mingsu, seberapa jauh Danau Yongwang?" "Jauh sekali," jawab Ruan Mingsu datar, lalu terdiam lagi. Sebuah ledakan keras kembali memecah keheningan. Ruan Mingsu berhenti, melihat ke arah lokasi ledakan dahsyat itu, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Itulah arah Danau Yongwang." Zhao Yanxiang adalah orang pertama yang mempercepat dan menyerbu, dengan cepat menghilang dari pandangan Ning Cheng dan Ruan Mingsu. Ruan Mingsu tidak terburu-buru menghampiri Zhao Yanxiang. Sebaliknya, ia membungkuk kepada Ning Cheng dan berkata, "Kakak senior Ning, maafkan aku telah menipumu. Ayahku meminta kerja samamu karena kau tidak memiliki roda bintang dan indera kedewaanmu masih kuat. Ia ingin menggunakan pengorbanan darahmu untuk memasuki Danau Yongwang dan membuka benteng Yongwang." Ning Cheng berkata dengan tenang, "Kalau begitu, kenapa kau memberitahuku setelah aku pergi? Kau dan rekan-rekanmu tinggal melakukan pengorbanan darah padaku. Bukankah itu bisa menyelesaikan masalah?" Ruan Mingsu menarik napas dan berkata perlahan, "Aku tidak bisa. Mungkin aku tidak cocok untuk menjelajah langit berbintang.
Jika aku benar-benar melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kau menyuruhku menemuimu di Yuexi, tapi aku sudah berkultivasi di satu tempat selama 2 tahun, dan kau sudah menungguku selama 2 tahun. Mengangkat tangannya untuk menghentikan penjelasan Ning Cheng, Ruan Mingsu melanjutkan, kau tak perlu bilang, kebetulan saja aku sampai di Yuexi dan kau sampai di Yuexi. Tak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Aku tahu kau sudah menunggu di Yuexi selama ini. Kesempatan ada di mana-mana di Time Wasteland, tapi kau sudah bersembunyi di Yuexi yang sunyi selama 2 tahun. Maafkan aku atas kata-kata sampai jumpa di sana. Ning Cheng, yang awalnya ingin menjelaskan, tiba-tiba kehilangan semangat. Kata-kata Ruan Mingsu berarti kerja sama itu telah berakhir. Karena sudah berakhir, pertemuan mereka selanjutnya akan murni bersifat platonis, tidak perlu basa-basi lagi. Lagi pula, ia secara pribadi telah mendengar ancaman Ruan Mingsu untuk mengorbankannya dengan darah. Sepertinya aku beruntung aku lolos tanpa cedera. Ning Cheng tersenyum tipis. Awalnya ia berencana menyergap Zhao Yanxiang dan Ruan Mingsu saat pengorbanan darah mereka, lalu memaksa mereka ikut. Namun, ia tidak mengantisipasi kejadian di Danau Yongwang. Ruan Mingsu tiba-tiba mengakui segalanya. Wajah Ruan Mingsu memucat. Percaya atau tidak, benar-benar menunggu di Yuexi selama 2 tahun atau tidak, mendengar percakapanku dengan Zhao Yanxiang atau tidak, aku tidak akan mengorbankanmu. Percaya atau tidak, terserah padamu. Di dasar Danau Yongwang, terdapat sebuah benteng kuno terbengkalai bernama Benteng Yongwang. Untuk membuka benteng ini, seorang kultivator tanpa roda bintang harus dikorbankan. Semakin kuat indera keilahian kultivator yang dikorbankan, semakin baik. Memasuki Benteng Yongwang, terdapat kolam pil Yongwang lain yang seluruhnya berisi pil Yongwang. Namun, di dalam kolam tersebut juga terdapat Raja Pil. Pil ini disebut Raja Pil Ki Primordial Sungai Bintang, sebuah pil yang memungkinkan seorang kultivator di alam takdir surgawi untuk maju ke alam posisi surgawi. Efeknya bahkan lebih unggul daripada pil pembersih penghancur surga yang telah dimurnikan, yang sama sekali tidak mengandung kotoran. Ayahmu ingin kau mendapatkan pil Raja Yuan Ki Sungai Bintang ini. Ning Cheng tiba-tiba menyadari bahwa ayah Ruan Mingsu, Ruan Chengzong, membutuhkan pil semacam ini untuk maju ke alam surgawi. Ruan Mingsu mengangguk. Ya, selain Raja Pil Yuan Ki Sungai Bintang, aku juga butuh kunci. Kunci ini disebut kunci abadi. Mungkin di kastil abadi, kunci ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Tanya Ning Cheng sambil menatap Ruan Mingsu. Ruan Mingsu menatap Danau Yongwang di kejauhan. Ia berkata dengan sedih, ayahku mengira hanya dia yang tahu rahasia Danau Yongwang, tetapi sekarang terlalu banyak orang di sini yang mengetahuinya. Dengan tingkat kultivasiku, mencoba merebut semua ini hanyalah angan-angan. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Ruan Mingsu mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Danau Yongwang. Tunggu, aku masih berutang pelat arai Sungai Bintang level 4 padamu, teriak Ning Cheng. Karena mereka sudah tidak ada hubungan keluarga lagi, ia pikir ia bisa memberinya beberapa koin hijau saja karena ia berutang pelat arai level 4. Ruan Mingsu tidak menjawab, sosoknya benar-benar menghilang di tengah Danau Yongwang. Ning Cheng tahu bahwa Ruan Mingsu bermaksud melepaskannya, tetapi terlepas dari apakah Ruan Mingsu melepaskannya atau tidak, Ning Cheng tidak ingin kehilangan Yongwang dan di Danau Yongwang. Danau Yongwang memang danau yang sangat besar, tetapi juga merupakan danau kering. Danau ini tidak berair, hanya terdapat beberapa retakan yang saling bersilangan. Di tengah danau terdapat lubang hitam raksasa, dengan tangga miring menjorok keluar darinya. Indra kedewaan Ning Cheng dapat dengan jelas melihat banyak kultivator di dalam lubang hitam ledakan tadi berasal dari sana. Zhao Yanxiang dan Ruan Mingsu sudah tidak ada di luar, mereka jelas telah memasuki danau. Ning Cheng menyusuri anak tangga menurun menuju lubang hitam, atau lebih tepatnya, tiba di sebuah alun-alun kecil beralas batu biru. Sudah ada lebih dari 100 orang di alun-alun itu, tetapi kedatangan Ning Cheng luput dari perhatian semua orang, fokus pada apa yang ada di depan. Ruan Mingsu dan Zhao Yanxiang berada di antara kerumunan. Di ujung alun-alun batu biru berdiri sebuah gerbang kastil kuno, dengan riak-riak berputar cepat di tengahnya. Bau samar darah merembes dari riak-riak yang berputar. Ning Cheng tahu bahwa seseorang pasti telah dikorbankan. Seorang kultivator lain tanpa roda bintang telah tiba. Apakah akan lebih cepat jika kita mendorong orang lain masuk? Akhirnya, seorang kultivator melihat Ning Cheng dan berseru. Sebelum siapapun sempat mengalihkan perhatian mereka ke Ning Cheng, suara dingin Ruan Mingsu terdengar, pengorbanan darah hanya bisa dilakukan pada maksimal 1 orang. Jika ada lebih dari itu, pengorbanan darah tidak hanya akan gagal, tetapi tempat ini juga akan runtuh.
Begitu Ruan Mingsu selesai berbicara, gerbang kastil yang berputar cepat itu terbuka dengan keras, dan aliran energi bintang yang sangat padat merembes keluar darinya. Bermandikan cahaya lembut bulan, sebuah aula megah muncul di hadapan semua orang, dan sebuah kolam raksasa berdiri tepat di tengahnya. Kolam itu dipenuhi pil-pil seukuran buah lengkeng, bertumpuk tinggi, memancarkan aroma lembut yang tak tertandingi. Yongwang dan, teriakan terdengar, dan hampir pada saat yang sama, semua orang bergegas masuk dengan panik. Apakah ini pil harapan abadi? Ning Cheng terkejut. Ia bisa merasakan manfaat pil ini dengan indera ilahinya jika digunakan untuk kultivasi. Pil ini akan jauh lebih unggul daripada energi bintang atau kristal bintang manapun. Puff! Puff! Beberapa percikan darah berceceran, dan para kultivator yang baru saja bergegas ke sisi kolam pil harapan abadi jatuh dari langit. Ada formasi pembasmi di sini. Untuk mendapatkan pil harapan abadi, kita harus menerobosnya, teriak seorang kultivator sambil melepaskan senjata ajaibnya. Banyak kultivator melepaskan harta karun magis mereka. Saat itu, semua orang berharap bisa menghancurkan formasi pembasmi sekaligus dan merebut pil harapan abadi. Ning Cheng terjepit di belakang, ia tidak terburu-buru maju. Ada ratusan orang di sana. Sehebat apapun mereka memperebutkannya, ia masih bisa merebut beberapa pil harapan abadi ketika kolam pil harapan abadi ditembus. Boom, boom, boom. Harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya membombardir susunan di luar kolam pil harapan abadi, mengaduk gelombang energi primordial. Formasi pembasmi di luar kolam pil harapan abadi awalnya merupakan formasi alami yang terbentuk secara otomatis dalam jangka waktu yang lama karena melimpahnya pil harapan abadi. Sebelum terbentuk sempurna, levelnya tidak tinggi. Di bawah serangan serentak dari begitu banyak kultivator, formasi pembasmi ini dengan cepat runtuh. Seluruh kolam pil harapan abadi kini terekspos sepenuhnya. Pada titik ini, siapapun yang merebutnya akan memilikinya. Ning Cheng tak lagi peduli untuk bersembunyi. Dengan kepakan sayap awan surgawinya, ia hampir menjadi orang pertama yang menyerbu kolam pil harapan abadi. Dengan sapuan indera ilahinya, ia mengambil 1/10 pil harapan abadi di seluruh kolam. Kolam pil ini sangat besar, dan pil-pilnya terbagi menjadi beberapa bagian. Bahkan dengan indera kedewaan Ning Cheng yang kuat, ia hanya bisa mengambil 1/10-nya sekaligus. Seorang kultivator dari Ning Cheng, yang bahkan tidak memiliki roda bintang, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu kolam pil harapan abadi dan merebut pil harapan abadi, yang langsung memicu kemarahan orang lain. Namun, saat itu, tidak ada yang peduli dengan Ning Cheng, semua orang berebut pil harapan abadi. Ning Cheng mengerahkan indera keilahiannya yang kuat hingga batasnya, indera keilahiannya melonjak liar. Saat semua pil harapan abadi di kolam pil harapan abadi dirampas, Ning Cheng sudah mengambil sekitar 40%. Basmi dia. Setelah pil harapan abadi dijarah, semua kultivator bergegas menuju Ning Cheng. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang mengganggu penjarahan Ning Cheng sebelumnya atas pil harapan abadi dalam jumlah besar. Semua kultivator tahu bahwa berapapun yang diambil Ning Cheng, ia tidak akan bisa melarikan diri. Puluhan harta karun magis membombardir Ning Cheng, langsung menciptakan pusaran energi bintang di tempatnya berdiri. Banyaknya harta karun ini telah mengunci area tempatnya berdiri dengan energi bintang secara tak terlihat. Ketika Ning Cheng merebut 40% pil harapan abadi, ia tahu ia telah menjadi sasaran serangan semua orang. Hampir seketika begitu banyak harta magis membombardirnya, ia sudah mengepakkan sayap awan langitnya dan bergegas menuju tangga menuju luar. Bang! Perlawanan yang kuat langsung menghalangi Ning Cheng. Hati Ning Cheng mencelos. Ia tak menyangka ada yang memasang jebakan di pintu keluar. Jelas ada yang berencana menghabisi mereka semua sekaligus, dan ia hanya kurang beruntung karena menjadi yang pertama lolos dan dihentikan. Boom! Karena Ning Cheng menggunakan sayap awan langitnya untuk melarikan diri, semua harta magis yang menyerangnya terbanting ke sudut kolam pil harapan abadi. Hal ini menyebabkan kolam pil harapan abadi bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Yongwang dan Qi, dan semua orang mengepung Ning Cheng lagi. Ning Cheng buru-buru berteriak, seseorang telah menghalangi jalan kita dengan formasi. Mereka ingin kita semua tetap di sini. Jika kau terus menyerangku, kau akan dibasmi oleh orang lain. Boom boom boom. Lebih dari selusin harta magis masih membombardir Ning Cheng, dan beberapa orang bahkan berteriak bahwa Ning Cheng memiliki sayap awan surgawi. Ning Cheng mengepakkan sayap awan langitnya lagi, menghindar ke kejauhan. Ruang di sini sudah sempit. Jika Ning Cheng tidak memiliki sayap awan langit, ia tidak akan bisa menghindar sama sekali. Namun, kata-kata Ning Cheng jelas berpengaruh.
Beberapa kultivator yang telah memperoleh pil harapan abadi dalam jumlah besar menghentikan serangan mereka terhadap Ning Cheng dan malah mencoba melarikan diri. Seperti yang diprediksi Ning Cheng, jalan keluarnya diblokir. Pintu keluarnya benar-benar terhalang. Teriak seorang kultivator, suaranya langsung menghentikan para kultivator yang masih mengejar Ning Cheng. Raungan dahsyat lainnya bergema, dan kolam pil harapan abadi, yang bergetar akibat ledakan sebelumnya, runtuh total. Sebuah pil emas pucat, seukuran telur, terdorong keluar oleh rerun dewa dan melesat menuju puncak istana. Itu adalah Raja Pil Yuan Qi Sungai Bintang. Dengan kemunculan Raja Pil Sungai Bintang, hampir semua orang lupa bahwa jalan keluarnya terhalang dan lupa mengejar Ning Cheng. Pada saat ini, semua kultivator di sini hanya memiliki satu tujuan merebut Raja Pil Yuan Qi Sungai Bintang. Ning Cheng tidak berusaha merebut Raja Pil Yuan Qi Sungai Bintang karena dua alasan. Pertama, ia tahu bahwa meskipun berhasil mendapatkannya, ia akan menghadapi serangan. Kedua, ia tidak membutuhkan Raja Pil saat ini. Setelah mendapatkan begitu banyak pil harapan abadi, prioritas utamanya adalah menemukan tempat untuk berkultivasi. Mau pergi, aku sudah menunggumu lama sekali. Tepat saat Ning Cheng hendak menerobos formasi yang menyegel pintu masuk, sebuah suara melengking terdengar di telinganya. Saat ia mendengar suara itu, cahaya gelap muncul di hadapannya tanpa peringatan. Domain Ning Cheng langsung meluas, dan cahaya gelap melambat karena terdampak oleh domainnya. Domain tersebut memberi Ning Cheng momen singkat ini, memungkinkannya untuk melepaskan tombak nirvana dan menghancurkan cahaya gelap tersebut sepenuhnya. Domain yang sangat kuat, seru sebuah suara melengking, dan energi bintang yang dahsyat melonjak sekali lagi di ruang sekitarnya. Ning Cheng baru saja melihat dengan jelas penampakan kultivator yang menyergapnya ketika dia mendengar ledakan dahsyat, dan kemudian semua yang ada di depannya berubah menjadi abu-abu sepenuhnya. Kultivator yang menyergapnya berhenti menyerang Ning Cheng dan malah meraih sebuah pelat susunan, menghilang dari pandangan Ning Cheng dalam sekejap. Ada apa orang ini malah menyerah untuk menyergapnya dan malah kabur lebih dulu, bahkan membawa pelat arahnya. Bukankah itu berarti dia tidak akan menghentikan para kultivator di dalam? Saat Ning Cheng memikirkan hal ini, dia merasa seolah-olah dikelilingi oleh waktu, dan hidupnya mengalir deras seperti sungai dengan bendungan yang jebol. Siapa yang mematahkan roda waktu di benteng Everlook Lari, atau kalian semua akan mati. Sebuah teriakan terdengar, lalu seberkas cahaya melesat dari samping Ning Cheng. Ning Cheng tidak langsung bergegas keluar, karena saat dia merasakan nyawanya melayang, indera kedewaannya melihat sebuah kunci sepanjang sekitar setengah kaki. Itu adalah kunci abu-abu gelap, melayang di atas danau Yongwang dan yang hancur. Perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Seandainya indera keilahiannya tidak sekuat itu, ia tidak akan bisa melihat kunci itu sama sekali. Ini adalah kunci abadi. Ruan Mingsu berkata bahwa benda paling berharga di benteng harapan abadi sebenarnya adalah kunci abadi. Ning Cheng hampir tidak memikirkannya dan melesat melewatinya dengan lambaian sayap Tianyunnya. Pada saat ini, semua kultivator bergegas keluar dari benteng Yongwang, tetapi Ning Cheng malah bergegas masuk. Beberapa kultivator bahkan belum mencapai pintu masuk sebelum rambut mereka memutih. Namun, yang lain, habis masa hidup mereka di tengah jalan, jatuh dari langit, dan tewas di tempat. Saat Ning Cheng menggenggam kunci waktu abadi, rambutnya sudah mulai memutih. Sebelum ia sempat mengepakkan sayap awan langitnya lagi, perjalanan waktu yang mengerikan telah menyelimutinya sepenuhnya. Saat itu, Ning Cheng tahu bahwa jika ia terus bergegas keluar, ia juga hanya akan mati karena usia tua di jalan yang pendek ini. Ning Cheng tidak ragu-ragu dan segera memasuki Mutiara Xuan Huang. Betapapun mengerikannya waktu berlalu, ia tak mampu menembus Mutiara Xuan Huang milik Ning Cheng. Indra kedewaan Ning Cheng menyapu rambutnya sendiri yang telah memutih. Ia merasa ngeri. Aturan waktu sungguh mengerikan baru sebentar, dan dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu hidupnya. Apakah pantas untuk mati-matian mendapatkan kunci keabadian ini? Tepat saat Ning Cheng memasuki Mutiara Xuan Huang, dasar danau Yongwang runtuh, dan ledakan tak berujung meletus di tengah danau Yongwang. Seluruh danau Yongwang hancur menjadi debu di tengah ledakan yang mengerikan itu. Puluhan kultivator yang telah melarikan diri dari dasar danau Yongwang berdiri di tepi danau, menatap danau yang telah lenyap dengan kaget. Semua orang tahu bahwa para kultivator yang belum muncul itu akan hancur. Sekalipun mereka tidak tersapu oleh aliran waktu yang mengerikan, mereka akan hancur menjadi abu oleh ledakan di dasar danau Yongwang. Ledakan ini diresapi oleh hukum waktu apalagi seorang kultivator pengamat bintang, bahkan seorang kultivator alam sungai bintang pun tak akan mampu bertahan. Ruan Mingsu berdiri di tepi danau, menatap kosong ke arah danau Yongwang yang menghilang.
Ia tak pernah menyangka Ning Cheng akhirnya akan kehilangan nyawanya di Danau Yongwang. Adik Mingsu, ayo pergi. Zhao Yanxiang berjalan mendekat, menyela pikiran Ruan Mingsu. Ruan Mingsu melirik Zhao Yanxiang dan berkata dengan tenang, Kakak Zhao, kerja sama ini sudah berakhir. Kita tidak ada hubungannya lagi. Kita akan berpisah, bukan sebaliknya. Ning Cheng itu terlalu serakah. Ia telah terkikis oleh waktu, dan itu sudah tak terelakkan. Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula, kau tidak berutang apapun padanya. Zhao Yanxiang merasa lega karena Ning Cheng telah meninggal di benteng Yongwang. Ia hanya kehilangan sebagian umurnya, dan pil Yongwang yang ia peroleh dapat menebus kehilangan itu melalui kultivasi. Ruan Mingsu berkata dengan tenang, apakah kakak senior Ning tewas atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita pergi bersamanya. Kakak senior Zhao, jika kau tidak ingin orang lain tahu tentang hal-hal tertentu, maka jangan lakukan sendiri. Aku bukan satu-satunya yang tahu bahwa kau meminta Lou Shao untuk menyerang Ning Cheng. Setelah Ruan Mingsu selesai berbicara, dia segera mengubah arah dan meninggalkan Danau Yongwang. Melihat ledakan di tengah Danau Yongwang berangsur-angsur mereda, beberapa kultivator yang enggan ingin pergi dan melihat lagi. Namun, sebelum mereka sempat mencapai tengah danau, perjalanan waktu yang mengerikan sekali lagi merenggut sebagian umur mereka. Para pembudidaya sangat ketakutan sehingga mereka semua melarikan diri jauh, dan dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun yang tersisa di tepi Danau Yongwang. Indra kedewaan Ning Cheng tersapu dan ia tahu sesuatu telah terjadi di benteng Yongwang. Ledakan dahsyat berkobar di sekitarnya, dan ia sama sekali tidak bisa keluar. Terlebih lagi, bahkan tanpa ledakan-ledakan ini, ia tetap tidak bisa keluar. Perjalanan waktu yang mengerikan itu akan langsung merenggut nyawanya. Ning Cheng menatap kunci abadi di tangannya. Kunci itu panjangnya sekitar setengah kaki, seluruh permukaannya terukir berbagai batasan. Meskipun sudah lama memeriksanya, Ning Cheng masih belum bisa memahaminya. Ning Cheng memasukkan kunci ke dalam cincinnya dan membentuk formasi 5 elemen di sekelilingnya. Mutiara Xuan Huangnya berasal dari asal yang tidak lengkap apapun yang memasukinya pada akhirnya akan lenyap. Formasi 5 elemen juga akan lenyap, tetapi benda-benda di dalamnya tidak akan terlalu terpengaruh. Ning Cheng awalnya mengira aliran waktu di luar akan menghilang dengan cepat, tetapi setelah mengamati selama beberapa hari, ia menyadari bahwa aliran waktu itu tidak akan menghilang secepat itu. Ledakan yang disebabkan oleh kompresi waktu di luar memang telah hilang, tetapi aliran waktu tetap tidak berubah. Indra kedewaannya tersapu, dan waktu di luar pun lenyap tanpa jejak. Di bawah arus waktu yang begitu dahsyat, bukan hanya manusia, tetapi bahkan kesadaran ilahi pun tak mampu bertahan. Berlalunya waktu yang begitu cepat membuat Ning Cheng takut untuk keluar. Ia takut jika ia keluar, ia akan langsung terhanyut oleh arus waktu ini. Ning Cheng hanya bisa tetap berada di dalam mutiara Xuan Huang, terus-menerus menyusun susunan 5 elemennya. 10 hari berlalu, sebulan berlalu, 3 bulan berlalu. Ning Cheng perlahan-lahan mulai tenang dari kecemasannya. Alih-alih menunggu dengan cemas, ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu untuk menyiapkan formasi 5 elemen dan mempelajari slip giok arai yang diberikan Tang Yu. 3 bulan berlalu, dan Master Susunan Bintang Ning Cheng telah naik pangkat dari Master Susunan Bintang tingkat pertama menjadi Master Susunan Bintang tingkat kedua, tetapi waktu di luar terus berlalu tanpa henti. Ning Cheng mulai menggerakkan mutiara Xuan Huang dengan hati-hati, percaya bahwa di bawah aliran waktu yang begitu mengerikan, mustahil bagi seorang kultivator untuk tiba di sini, bahkan indera kedewaannya pun dapat menembusnya. Selama tidak ada kultivator yang datang, mutiara Xuan Huang miliknya tidak akan terekspos. Untuk mengendalikan pergerakan mutiara Xuan Huang, indera kedewaan Ning Cheng harus terus-menerus menembus keluar. Seiring berjalannya waktu, indera kedewaan Ning Cheng menghilang saat ia keluar. Awalnya, Ning Cheng sangat berhati-hati ketika indera kedewaannya menembus untuk melindungi dirinya sendiri, dan ia akan segera menariknya kembali begitu indera kedewaannya keluar. Namun, kemudian, Ning Cheng mengabaikan peringatan ini dan tanpa henti menembus indera kedewaannya. Pada titik ini, ia tidak lagi berusaha mengendalikan mutiara Xuan Huang dalam waktu yang berlalu begitu cepat ini, ia telah menyentuh sebuah aturan yang tak terlukiskan. Ning Cheng menahan kegembiraan batinnya. Ia yakin ini adalah perasaan yang ditimbulkan oleh berlalunya waktu. Ia tahu bahwa bahkan para ahli di alam abadi pun mungkin tidak dapat memahami aturan waktu, karena aturan waktu jauh lebih kuat daripada aturan biasa. Ia tidak menyangka akan memahami aturan waktu sendiri. Kini setelah ia dapat menyentuh permukaan aturan-aturan ini, ia merasa sangat puas. Sekalipun kesadaran spiritualnya makin terkuras dan umurnya makin berkurang, manfaat sendewa ini baginya di masa mendatang tidak akan terukur.
Entah berapa lama waktu telah berlalu, pemahaman Ning Cheng tiba-tiba terhenti. Indra kedewaannya kembali keluar mutiara Xuan Huang, dan pemandangan hanyut oleh waktu pun tak lagi terasa. Kekecewaan yang mendalam muncul di mata Ning Cheng. Ia tahu bahwa ini bukan karena ia telah memahami hukum waktu, melainkan karena aliran waktu di luar akhirnya terhenti. Ning Cheng muncul dari mutiara Xuan Huang dan mengamati rerun dewa di sekitarnya dengan indera ilahinya. Tempat itu tampak biasa saja, ia hanya terkubur di bawah tanah yang biasa saja. Benteng Yongwang telah hilang, dan danau Yongwang telah lenyap. Pilki primordial Sungai Bintang tidak ditemukan dimanapun, atau mungkin dicuri oleh seseorang. Ini bukan tempat untuk berlama-lama, ia harus pergi secepat mungkin. Tepat saat Ning Cheng memikirkan hal ini, indera kedewaannya terhenti lagi. Indera kedewaannya sekali lagi menyapu benda yang memungkinkannya menyentuh waktu, bukan waktu yang berlalu, melainkan sebuah batu. 3 batu abu-abu gelap muncul di benaknya, tak jauh darinya. Ning Cheng segera bergegas dan meraih ketiga batu itu di tangannya. Ia merasakan perjalanan waktu, atau mungkin perubahan hidup, sekali lagi menyentuhnya. Ini pasti batu waktu. Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Ia segera mengeluarkan 3 kotak giok kosong dan memasukkan ketiga batu waktu itu. Batu waktu sangatlah berharga. Ia telah berada di Time Wasteland selama 3 tahun, dan ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Setelah menyimpan ketiga batu waktu tersebut, Ning Cheng mencari kemana-mana dengan indera ilahinya. Sayangnya, keberuntungannya sepertinya telah habis, ia tidak dapat menemukan batu waktu lain di sini. Waktu telah berlalu di sini, cepat atau lambat, seseorang akan datang mencarinya. Ning Cheng muncul dari tanah dan bergegas keluar, menghilang di kejauhan di seberang danau Yongwang. Setengah bulan kemudian, Ning Cheng berhenti di daerah terpencil berbatu. Ia mengenakan topeng yang terbuat dari artefak Dao tingkat menengah, dan kembali bertransformasi menjadi seorang pengembara berjanggut di antara bintang-bintang. Ning Cheng yang asli telah meninggal di benteng Yongwang, bahkan jika ia muncul kembali, ia harus menggunakan identitas yang berbeda, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Setelah menyamar, Ning Cheng sedang bersiap memisahkan I Gua untuk menguji khasiat pil harapan abadi ketika indera kedewaannya mendeteksi Sen Qinyu. Namun, kondisi Sen Qinyu jelas buruk, ia terbaring di atas batu, terengah-engah, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia dan Sen Qinyu punya perjanjian. Sen Qinyu telah mengundangnya untuk membantu di sini, tetapi dia tidak menerima pesan apapun darinya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu wanita ini lagi, dan mendapati wanita itu terluka parah. Tepat ketika Ning Cheng ragu-ragu untuk pergi, indera spiritualnya menyapu seorang pria dan seorang wanita. Keduanya juga menderita beberapa luka ringan, tetapi dilihat dari penampilan mereka, mereka jelas datang untuk mengejar Sen Qinyu. Setelah mengatur napas di atas batu selama beberapa saat, Sen Qinyu melarikan diri ke arah Ning Cheng. Ning Cheng terpaksa keluar dari hutan berduri itu. Sen Qinyu telah membantunya beberapa kali sebelumnya, jadi membantunya lagi hari ini bukanlah masalah besar. Namun, ia bingung mengapa Sen Qinyu, yang kekuatannya jelas tidak rendah dan bahkan memiliki jimat yang mampu menangkal kultivator alam jembatan bintang, terpaksa melarikan diri oleh 2 kultivator alam pengumpulan bintang. Kemunculan Ning Cheng yang tiba-tiba di hadapannya membuat Sen Qinyu berhenti. Ketika ia menyadari bahwa bukan Ning Cheng yang menghalangi jalannya, seorang pria dan seorang wanita di belakangnya telah menyusul. Pria dan wanita yang menyusulnya hanya melirik Ning Cheng sebelum mengalihkan perhatian mereka pada Sen Qinyu. Jelas, mereka tidak menganggap Ning Cheng serius. Ning Cheng, seorang kultivator berambut abu-abu dan berwajah lapuk, bahkan tidak memiliki satu roda bintang pun, ia jelas seorang kultivator nakal yang menjalani kehidupan menyedihkan. Mereka bisa dengan mudah membasmi orang seperti itu. Yi Feng, pergi dan basmi semut itu. Aku akan mengawasi wanita ini, dia tidak akan lolos. Wanita berambut panjang itu melirik Ning Cheng dan menjatuhkan hukuman mati tanpa ragu. Oke, sang kultivator pria menjawab, dan sebuah cincin merah sudah melayang di atas kepalanya. Sen Qinyu tiba-tiba berteriak, berhenti. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Setelah selesai berbicara, Sen Qinyu menoleh ke Ning Cheng dan berkata, kamu boleh pergi. Ini bukan urusanmu. Pergi apa kau pikir kau bisa pergi? Kultivator pria itu menyipitkan mata segitiganya, dan lingkaran merah di atas kepalanya berubah menjadi lingkaran bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti Ning Cheng. Saat ribuan cincin bayangan turun, ruang di sekitarnya berubah menjadi merah pekat, dan kekuatan pengikat yang kuat menyelimuti Ning Cheng, membuatnya sulit bernapas. Jika Ning Cheng, yang baru saja mencapai tingkat bintang pikiran, pasti sudah mati-matian menghancurkan ruang cincin merah yang mengikat ini dan mencoba melarikan diri. Namun,
Setelah mengalami banyak pertempuran, Ning Cheng sudah tahu bahwa ini adalah metode domain tambahan, dan dibandingkan dengan domain sungai bintangnya, metode ini jauh lebih rendah. Ning Cheng melepaskan tombak nirvana, domain sungai bintangnya yang kuat membentang keluar. Cincin merah kultivator pria itu, yang membatasi ruang, langsung diblokir oleh domain sungai bintang, dan suara retakan tak terlihat terdengar jelas oleh semua orang di sekitarnya. Ini adalah penindasan domain yang jelas. Kultivator pria itu sangat menyadari bahwa Ning Cheng adalah seorang master. Dengan panik, ia mengangkat tangannya dan melepaskan puluhan jimat. Sungguh orang kaya, Ning Cheng sendiri pernah menggunakan jimat dalam pertempuran. Ia tahu bahwa siapapun yang menggunakan begitu banyak jimat dalam pertempuran pastilah orang kaya atau ahli jimat seperti dirinya. Meskipun dia belum membuat jimat apapun sejak maju ke alam pengamatan bintang, dia cukup berpengetahuan tentang jimat-jimat itu. Meskipun jumlah jimat yang menyerang tampak mengerikan, jimat-jimat itu sebenarnya tidak berkualitas tinggi. Pendekatan terbaik adalah melepaskan kota guntur azure tanpa batas, lalu melepaskan tombak nirvana. Namun, karena kota guntur biru tak terbatas sangat penting, Ning Cheng tidak menggunakannya, melainkan kembali memobilisasi domain sungai bintangnya. Domain sungai bintang bertransformasi dari ruang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, tanpa celah. Domain kultivator pria itu jauh lebih lemah daripada milik Ning Cheng. Serangan domain Ning Cheng yang berkekuatan penuh melepaskan api sungai bintang yang mengamuk dan tak lagi bisa disembunyikan di dalamnya. Ketika api itu bertabrakan dengan sekitar selusin jimat, mereka meledak. Bum bum bum, ledakan jimat, kobaran api, dan suhu yang mengerikan mengubah area ini menjadi lautan api. Ning Cheng melepaskan tombak nirvana miliknya, yang menggambar garis tombak misterius dengan gumpalan petir sebelum meledakkannya. Saat kultivator pria bermata segitiga itu memblokir jimat-jimat Ning Cheng yang tak terhitung jumlahnya di Star River Domain, ia sangat terkejut. Sebelum ia sempat melepaskan senjata ajaibnya untuk menyerang Ning Cheng lagi, tombak nirvana milik Ning Cheng sudah ada di depannya. Dengan domain cincin merah tua miliknya yang sepenuhnya ditekan oleh domain sungai bintang milik Ning Cheng, dia tidak mampu menghentikan niat mengerikan dari tombak ini. Retak, perlindungan esensi bintang di depan pria bermata segitiga itu hancur total di bawah niat tombak nirvana milik Ning Cheng, seperti kertas. Kultivator laki-laki itu hanya mampu memutar kepalanya sedikit, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikan tombak nirvana milik Ning Cheng yang hendak melesat ke kepalanya. Keluarga Yue tidak akan membiarkanmu pergi, teriak kultivator laki-laki itu dengan suara serak sebelum ditembak mati oleh Ning Cheng. Ning Cheng cukup puas dengan serangkaian serangannya. Pertama, ia sepenuhnya menekan domain lawan dengan domain sungai bintangnya, bahkan menekan jimat lawan. Kemudian, ia menggunakan tombak nirvana untuk membasmi lawannya. Setelah pertarungan gladiator yang berkelanjutan, konferensi debat Dao, dan pengasingannya sendiri untuk pemahaman, serangannya akhirnya mencapai bentuk dasar. Jika kultivator pria yang dibasminya tahu bahwa ia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, entah apa yang akan dipikirkannya. Faktanya, Ning Cheng tahu ia bahkan belum menggunakan setengah kekuatannya. Belum lagi 2 jurus pamungkasnya, tombak pola api void dan teknik tanpa jejak, ia bahkan belum melepaskan kapak Ibel Rui, apalagi kota guntur biru tanpa batas. Saat ini, Ning Cheng sangat ingin melawan Lou Pingchuan, dan ia akan menggunakan kultivasi bintang hancurnya untuk membasmi jenius yang sok suci ini. Ah! Kultivator wanita yang sedang menatap Sen Qinyu juga bereaksi, berteriak, dan tiba-tiba memanggil jimat teleportasi. Dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa jejak. Melihat ruang yang berfluktuasi di depannya, Ning Cheng berpikir dalam hati, pria dan wanita ini punya begitu banyak jimat. Sen Qinyu juga terkejut dengan kekuatan Ning Cheng. Seorang kultivator tanpa roda bintang hanya bisa berada di level bintang pikiran, jadi bagaimana mungkin dia begitu menakutkan. Ia teringat Ning Cheng, yang juga tidak memiliki roda bintang, tetapi Ning Cheng tidak sekuat kultivator pengembara ini. Akan tetapi, luka-lukanya terlalu parah saat ini, dan dia hanya bisa terbaring di tanah sambil terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Ning Cheng berjalan mendekati Sen Qinyu dan bertanya. Sen Qinyu tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng, tetapi malah menatap Ning Cheng dan berkata, aku tahu siapa kamu. Ning Cheng terkejut. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keberadaannya, jadi bagaimana Sen Qinyu bisa mengenalinya? Jika Sen Qinyu bisa mengenalinya, bukankah itu berarti semua orang juga bisa mengenalinya? Namamu Wanderer, dan kau pernah tinggal di Star Forest Arena di kota Suanyu untuk sementara waktu. Sayangnya, aku sedang ada urusan lain saat itu dan tidak bisa menonton pertandinganmu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Sen Qinyu, kata Sen Qinyu sambil terengah-engah beberapa kali.
Ning Cheng merasakan sedikit kelegaan, dia mengira Shen Qinyu benar-benar mengenalinya. Faktanya, jika meridian Shen Qinyu tidak terputus, sehingga menghalanginya melepaskan indera kedewaannya dan karenanya mustahil baginya untuk melihat api sungai bintang di wilayah Ning Cheng pasti sudah dikenali oleh Shen Qinyu. Benar, aku memang pengembara bintang itu. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Ning Cheng sedang sangat sibuk sekarang dan butuh waktu untuk menyendiri. Shen Qinyu segera berkata, tunggu sebentar, aku butuh bantuanmu. Meridianku rusak, dan aku perlu mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Ning Cheng terkejut. Meridian yang putus bukanlah cedera ringan. Sekalipun ia memiliki asal Xuan Huang dan dapat menyambung kembali meridiannya, cedera seperti itu akan sangat serius baginya, apalagi bagi Shen Qinyu. Melihat Shen Qinyu hendak melanjutkan bicaranya, Ning Cheng tahu bahwa Shen Qinyu ingin membicarakan hadiahnya. Ning Cheng melambaikan tangannya dan berkata, biarkan aku membawamu ke tempat untuk menyembuhkan lukamu. Kita bisa bicarakan sisanya nanti. Terima kasih. Shen Qinyu tidak menolak bantuan Ning Cheng. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Jika pria tunawisma ini memperlakukannya dengan cara apapun, ia tidak akan punya hak untuk menolak. Ning Cheng melangkah maju, mengangkat Shen Qinyu, merentangkan tubuhnya, dan segera pergi. Shen Qinyu merasa sedikit lega ketika melihat Ning Cheng hanya menopang punggung dan kakinya, dan di saat yang sama, ia sangat berterima kasih kepada Ning Cheng. Jika Ning Cheng ingin menggendong atau memeluknya, ia tak akan bisa menolak. Tindakan Ning Cheng jelas-jelas karena statusnya sebagai seorang kultivator wanita, dan saat ini, Shen Qinyu diam-diam bersukacita karena memiliki artefak magis seperti topeng. Sehari kemudian, Ning Cheng membawa Shen Qinyu ke daerah perbukitan terpencil dan memisahkan gua tempat tinggal yang cukup besar di sana. Ada 2 ruang kultivasi di dalam gua, satu untuknya dan satu untuk Shen Qinyu. Meridian Shen Qinyu saat ini terputus, dan akan berbahaya baginya untuk memulihkan diri sendirian di sana. Kau adalah pengembara bintang yang unik, kata Shen Qinyu dengan penuh rasa terima kasih lagi setelah duduk di tempat tidur yang dibawa Ning Cheng. Karena para pengembara kosmik selalu berada di ambang kematian, kebanyakan dari mereka eksentrik dan mudah tersinggung. Seseorang seperti Ning Cheng, yang tidak hanya menyelamatkannya tetapi juga membawanya ke tempat yang tenang untuk menyembuhkan diri, memang merupakan pengembara kosmik yang berbeda. Ning Cheng tersenyum tipis dan berkata, aku akan menyendiri di sini untuk sementara waktu. Jika kau butuh bantuanku, kau bisa menghubungiku. Terima kasih. Hati-hati dengan keluarga Yue setelah kau pergi. Melihat Ning Cheng tidak bertanya apa-apa, Shen Qinyu merasa semakin baik padanya. Ning Cheng buru-buru bertanya, apakah pria bermata segitiga yang kubasmi itu dari keluarga Yue? Apa latar belakangnya? Kenapa aku harus waspada terhadap keluarga Yue? Shen Qinyu berkata perlahan, keluarga Yue adalah keluarga jimat yang sangat terkenal di langit berbintang Manlun. Jimat-jimat keluarga Yue sangat terkenal. Bisa dibilang semua jimat sakti di seluruh langit berbintang Manlun berasal dari keluarga Yue. Selain jimat, kekuatan keluarga Yue juga sangat luar biasa. Mereka bahkan memiliki seorang kultivator langit berbintang alam takdir surgawi. Planet tempat mereka tinggal disebut bintang Dieyuan, dan penguasa bintang planet ini adalah anggota keluarga Yue. Kultivator pria yang kau basmi sebelumnya bernama Yue Yifeng, dan wanita yang melarikan diri bernama Yue Juan. Mereka adalah sepupu sekaligus suami istri. Keluarga Yue percaya bahwa garis keturunan mereka adalah yang paling murni dan jarang menikah dengan orang luar. Jika wanita ini lolos hidup-hidup, keluarga Yue pasti akan memasukkanmu ke dalam daftar buronan. Karena kontribusi signifikan keluarga Yue dalam hal jimat, bahkan Kaisar Manlun memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Jika keluarga Yue mengeluarkan surat perintah penangkapanmu, tak seorang pun akan peduli. Ning Cheng tidak terlalu menghiraukan perkataan Shen Qinyu. Ia sudah tidak dalam wujud aslinya lagi, apalagi setelah meninggalkan Time Wasteland, Ning Cheng berencana meninggalkan Manlun Starry Sky dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Untuk kembali ke tempat yang ingin ditujunya, meskipun tempat itu tidak terlalu jauh, ia harus pergi lebih jauh lagi. Ning Cheng sangat memahami prinsip ini. Ning Cheng tidak berkultivasi. Meskipun ia telah memperoleh banyak pil harapan abadi, ia tidak ingin berkultivasi bersama Shen Qinyu. Energi bintang dari pil harapan abadi sangat murni, dan ia yakin Shen Qinyu akan dapat mendeteksinya jika ia menggunakannya untuk berkultivasi. Selama 2 bulan, Ning Cheng mempelajari formasi susunan, terus-menerus menyusun susunan 5 elemen di dalam mutiara Xuan Huang, dengan satu tujuan menyimpan batu waktu. Jika ia belum pernah melihat batu waktu sebelumnya, hal itu tidak akan berarti apa-apa tetapi setelah Ning Cheng melihat dan mendapatkannya,
bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa benda ini berkali-kali lipat lebih berharga daripada kristal asal api. Menyerahkan benda berharga seperti itu kepada Kaisar Manlun akan menjadi tanda kebodohan. Ia masih berharap bisa memahami misteri aturan waktu melalui batu waktu yang dimilikinya. 2 bulan kemudian, setelah Ning Cheng sepenuhnya menjadi Master RI bintang level 3, ia berhenti meneliti RI. Baginya, sudah waktunya mencari tempat untuk berkultivasi secara tertutup dengan begitu banyak pil harapan abadi. Ia memperkirakan kultivasinya seharusnya bisa naik 1 tingkat lagi. Kau sudah pulih. Ning Cheng membuka pembatas di gua tempat tinggalnya dan menatap Sen Qinyu yang baru saja keluar dari sana dengan heran. Meridian yang putus jelas merupakan cedera serius, namun Sen Qinyu pulih dengan begitu mudahnya, menunjukkan bahwa ia memiliki kartu truf yang kuat. Sen Qinyu mengangguk. Saya memang sudah pulih dan baru saja akan membahas beberapa hal dengan Anda. Ning Cheng mengundang Sen Qinyu ke guanya dan bertanya, ada apa tolong bicara, aku baru saja mau pergi dari sini. Metode kultivasimu sangat istimewa bahkan tidak memiliki roda bintang, kata Sen Qinyu tiba-tiba, melontarkan komentar yang sama sekali tidak berhubungan. Ning Cheng tersenyum tipis, aku juga punya roda bintang, aku hanya menyembunyikannya. Roda bintang tersembunyi. Sekilas kejutan melintas di mata Sen Qinyu. Ia lalu tersenyum dan berkata, tahukah kau tentang Laut Senja? Aku pernah mendengarnya. Ning Cheng mengangguk. Banteng bodoh di cincinnya telah melarikan diri dari Laut Senja, dan pemilik pertamanya telah binasa di sana. Laut Senja memiliki 2 hal yang sangat berharga, pasir senja dan batu waktu, kata Sen Qinyu. Aku pernah dengar soal batu waktu, tapi apa itu pasir senja? Tanya Ning Cheng buru-buru. Mantan pemilik banteng bodoh itu juga tewas di Laut Senja. Mungkinkah itu karena pasir senja? Sen Qinyu menatap Ning Cheng dan berkata, inilah yang ingin kubicarakan denganmu. Pasir senja adalah salah satu material pemurnian terbaik di langit berbintang, bahkan bisa dikatakan sebagai material pemurnian nomor 1 di langit berbintang Manlun. Setiap butirnya tak ternilai harganya. Kudengar senjata ajaib yang dimurnikan dengan material ini memiliki jejak samar hukum waktu dan sangat kuat. Banyak langit berbintang di alam semesta mengetahui tentang langit berbintang Manlun karena pasir senja. Banyak kultivator yang datang ke sini ingin pergi ke Laut Senja untuk mendapatkan pasir senja. Hati Ning Cheng langsung tergerak. Seiring meningkatnya kultivasinya, tombak nirvananya jelas bukan lagi senjata ajaib yang bisa digunakan. Ia membutuhkan tombak yang benar-benar miliknya. Ia memiliki material yang bahkan Chang Wei pun tidak tahu. Jika ia menambahkan pasir senja, tombak yang ia tempa di masa depan pasti akan luar biasa. Dia memiliki batu waktu, dan Ning Cheng percaya bahwa suatu hari nanti dia akan memahami hukum waktu. Namun, jika dia memahami hukum waktu dan juga memegang tombak yang diresapi hukum waktu, lalu kenapa? Memikirkan hal ini, mata Ning Cheng berbinar penuh semangat. Sen Qinyu segera menyadari semangat dan antusiasme Ning Cheng yang membara. Ia tiba-tiba berkata, saudara pengembara, aku tahu kau cukup cakap. Kita bisa bekerja sama. Aku tahu sedikit tentang Laut Senja. Ayo kita ke sana bersama untuk menemukan pasir senja dan batu waktu. Lalu bagaimana saya bisa membantu? Tanya Ning Cheng. Sen Qinyu menghela napas dan berkata, awalnya aku menemukan partner yang sangat baik. Dia memiliki api yang langka dan luar biasa. Jika kita bisa menghubunginya, peluang keberhasilan kita akan meningkat 20%. Namun, setelah aku datang, aku mencoba menghubunginya selama 2 tahun, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Kemudian, manik komunikasiku hilang, dan aku tidak bisa menghubunginya lagi. Time Wastelen penuh dengan bahaya. Selain api itu, kultivasinya hanya rata-rata. Aku khawatir aku dalam bahaya besar. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa Sen Qinyu telah menghubunginya lebih dari sekali. Haruskah ia memberitahu Sen Qinyu identitasnya? Ning Cheng segera menepis gagasan itu. Jika ia mengungkapkan identitasnya kepada Sen Qinyu, itu berarti berita tentang keselamatannya di Danau Yongwang akan terbongkar, dan ia dan Sen Qinyu tidak saling kenal. Yang membingungkan Ning Cheng adalah bagaimana Sen Qinyu tahu ia memiliki api. Mungkinkah Sen Qinyu melihat galaksi tersembunyi di wilayahnya 2 bulan lalu? Jika memang begitu, indera kedewaan Sen Qinyu sungguh luar biasa kuat. Memikirkan hal ini, Ning Cheng bertanya, kudengar api langka sangat sulit didapat. Apa kau yakin temanmu punya api seperti itu dan mengapa Laut Senja membutuhkan api seperti itu? Aku yakin. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan kami bahkan datang dari Sungai Bintang Lilan bersama. Kapal perang di Sungai Bintang Lilan bertemu segerombolan tikus pemakan bintang, dan saat aku pergi, aku melihatnya membuka jalan dengan api. Mengenai mengapa Laut Senja membutuhkan api seperti ini,
aku tidak sepenuhnya yakin. Aku hanya mendengar dari informasi yang kuterima bahwa memiliki api seperti ini meningkatkan peluang keberhasilan. Shen Qinyu menjawab pertanyaan Ning Cheng dengan sangat serius, menunjukkan bahwa ia telah lama mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Ning Cheng. Ning Cheng langsung mengerti bahwa Shen Qinyu telah melihatnya melarikan diri dengan api. Dari kata-kata Shen Qinyu, ia tahu bahwa Shen Qinyu hanya melihatnya membakar tikus roh itu dengan api, bukan menggunakan sayap awan surgawi, yang membuatnya sedikit lega. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Tapi kau perlu memberitahuku beberapa informasi dasar tentang Laut Senja, dan, ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Ning Cheng sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Shen Qinyu merasa lega mendengar Ning Cheng bersedia bekerja sama. Tanpa bisa menghubungi Ning Cheng, peluangnya untuk pergi ke Laut Senja sendirian sangatlah kecil. Tanya saja, aku akan memberitahumu apapun yang ku tahu, jawab Shen Qinyu riang. Sekalipun Ning Cheng tidak bekerja sama dengannya, dia telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia akan menjawab pertanyaan apapun yang dia tahu. Nada bicara Ning Cheng agak canggung, karena aku seorang kultivator liar tanpa guru, dan telah berkelana di langit berbintang, ada beberapa hal yang tidak ku mengerti tentang kultivasi. Mendengar pertanyaan tentang kultivasi, Shen Qinyu semakin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kultivasi saya memang belum tinggi, tetapi saya telah mengenal berbagai sistem kultivasi sejak kecil. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang mendalam, tetapi saya masih bisa berdiskusi dengan Anda tentang hal-hal sederhana. Baiklah, Ning Cheng tidak lagi bersikap sopan. Bertahun-tahun yang lalu, setelah aku mencapai alam bintang hancur, aku tidak mengalami petir kesengsaraan. Apa yang terjadi? Ning Cheng tidak menyebutkan bahwa ia telah mencapai alam bintang hancur di domain waktu desolate. Ia percaya bahwa bahkan di domain desolate, seharusnya ada kesengsaraan petir jika ia mencapai alam bintang hancur. Shen Qinyu menatap kosong ke arah Ning Cheng untuk waktu yang lama setelah mendengar kata-katanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ning Cheng melihat sedikit rasa iba dan perasaan yang tak terlukiskan di mata Shen Qinyu, lalu berkata dengan agak malu, kalau sulit dijawab, ya sudahlah. Bukan masalah besar. Mendengar pertanyaan Ning Cheng, Shen Qinyu merasa sedikit sedih. Dibandingkan dengan minimnya pengetahuan kultivasi pengembara di langit berbintang ini, kultivasinya sungguh mewah dan boros. Apakah kamu memiliki sedikit teman dan jarang pergi ke pesta? Nada bicara Shen Qinyu menjadi sangat lembut. Ning Cheng juga merasakan nada bicara Shen Qinyu telah berubah dari seorang teman menjadi seorang tetangga yang lembut dan hangat. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Shen Qinyu, Ning Cheng mengangguk dan berkata, ya, aku adalah pengembara bintang, selalu meraba-raba jalanku sendiri, dan aku tidak punya teman. Shen Qinyu menatap Ning Cheng, tatapannya melembut saat ia berkata, sebenarnya, tidak ada kesengsaraan petir dari alam langit berbintang ke alam bintang hancur, lalu ke alam langit berbintang. Hanya ketika naik dari alam langit berbintang ke alam jembatan bintang, akan ada kesengsaraan petir. Demikian pula, tidak ada kesengsaraan petir di tiga alam-alam sungai bintang. Hanya ketika naik dari alam takdir surgawi ke alam posisi surgawi, akan ada kesengsaraan petir. Terlebih lagi, kesengsaraan petir ini sangat mengerikan, satu langkah salah dan kau akan binasa. Namun, setelah alam posisi surgawi, setiap kenaikan akan disertai dengan kesengsaraan petir yang dahsyat. Ning Cheng merasakan gelombang amarah mengalir di benaknya. Ia akhirnya mengerti mengapa Shen Qinyu menatapnya dengan tatapan iba dan lembut. Ia bahkan bertanya kepada Shen Qinyu tentang sesuatu yang bahkan diketahui oleh anak berusia 3 tahun. Ia, seorang kultivator bintang hancur, bahkan tidak tahu apakah ada petir kesengsaraan. Sebenarnya, menurutku kaulah yang benar-benar luar biasa. Kau berkultivasi ke alam bintang hancur sendirian tanpa bimbingan apapun. Bahkan para jenius biasa pun tak akan berani menyamaimu. Shen Qinyu, menyadari ekspresi malu Ning Cheng, menawarkan beberapa kata penghiburan. Demikian pula, ia mengerti mengapa Ning Cheng tidak lagi memiliki roda bintang. Bukan karena Ning Cheng menyembunyikan roda bintangnya seperti yang diklaimnya, melainkan karena Ning Cheng telah menemukan metode kultivasinya sendiri. Mengolah metode yang dikembangkan sendiri hingga mencapai Star Shattering tanpa mengalami penyimpangan Qi saja sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia memiliki roda bintang? Dia tidak meragukan kemampuan tempur Ning Cheng. Para pengembara bintang umumnya sangat kuat, dan Ning Cheng telah membuktikan kekuatannya di arena hutan bintang. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya apa itu tiga alam sungai bintang? Kata-kata Ning Cheng menyela pikiran Shen Qinyu yang terus berlanjut. Karena dia sudah menanyakan pertanyaan konyol seperti itu, mungkin sebaiknya dia bertanya beberapa lagi.
Sen Qinyu menjelaskan kepada Ning Cheng dengan sangat rinci, 3 alam pengamatan bintang adalah ketika seorang kultivator melewati kesengsaraan nirvana, mengubah esensi sejatinya menjadi esensi bintang, yang kemudian membentuk roda bintang. Berdasarkan kekuatan esensi bintang, roda bintang terbagi menjadi 3 alam. Saya tidak akan membahas detailnya, Anda mungkin sudah familiar dengan sebagiannya. Alam pertama dari 3 alam sungai bintang adalah jembatan bintang. Ketika roda bintang mulai menyatu, jembatan bintang terbentuk, yang sangat meningkatkan pemahaman dan kemampuan supernatural para kultivator jembatan bintang. Lebih lanjut, semakin kuat jembatan bintang, semakin kuat pula dukungan yang diberikannya dari energi bintang. Ketika seseorang berkultivasi hingga tubuh mereka dapat beregenerasi setelah terluka, mereka mencapai alam abadi. Kekuatan para kultivator alam abadi bervariasi, tetapi bahkan kultivator alam abadi yang paling kuat pun tetap membutuhkan tubuh fisik untuk beregenerasi. Bagi para kultivator di alam takdir surgawi, mereka dapat melihat sekilas jejak takdir mereka sendiri. Alam takdir surgawi juga merupakan alam tertinggi di antara 3 alam sungai bintang. Bagaimana dengan 3 alam takdir, tanya Ning Cheng, seperti seorang siswa yang tekun. Sen Qinyu menjawab dengan sangat sabar, jika seorang kultivator di alam takdir surgawi dapat menyingkirkan semua kekotoran dan berhasil melewati kesengsaraan, ia dapat mencapai posisi surgawi dan menjadi ahli alam posisi surgawi. Setelah menembus siklus hidup dan mati serta memahami yin dan yang, seorang ahli alam posisi surgawi dapat maju ke alam hidup dan mati. Sedangkan untuk alam abadi, ku dengar itu berarti kehidupan abadi dan kelahiran kembali tanpa akhir. Aku hanya mendengar tentang hal-hal ini dari tempat lain dan belum mengalaminya sendiri. Sen Qinyu terpelajar dan cakap apapun pertanyaan yang diajukan Ning Cheng, ia selalu dapat menjawab dengan cara yang mudah dipahami Ning Cheng. Ning Cheng merasa sangat terbantu dengan percakapannya dengan Sen Qinyu. Saudari Sen, apakah kamu juga mewakili Sungai Bintang Lilan dalam kompetisi setengah hari kemudian? Setelah menanyakan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan, Ning Cheng berinisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Ini bukan pertemuan pertamanya dengan Sen Qinyu dalam ingatannya, wanita ini agak misterius. Sen Qinyu tersenyum dan berkata, tidak, aku datang ke Sungai Bintang Lilan hanya untuk memasuki tanah terlantar waktu. Sebenarnya, banyak kultivator datang dari sistem bintang lain sepertiku. Ada 2 hal yang harus kulakukan untuk memasuki tanah terlantar waktu, yang terpenting adalah mendapatkan kunci abadi waktu. Hal sepenting itu, kamu baru saja menyebutkannya dengan santai. Ning Cheng menatap Sen Qinyu dengan heran. Sen Qinyu berkata dengan tenang, kunci waktu mungkin adalah benda paling berharga di tanah terlantar waktu. Alasan aku memberitahumu ini adalah karena danau waktu meledak, dan kunci waktu tidak bisa muncul lagi. Aku pernah pergi ke danau waktu saat kau sedang menyendiri, dan begitulah aku mengetahuinya. Berapa nilai kunci abadi, tanya Ning Cheng cepat, karena inilah yang paling ia pedulikan. Kunci abadi ada di dalam cincinnya, tetapi ia sama sekali tidak tahu apa nilainya. Sen Qinyu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa itu peninggalan Kaisar Suci Yongwang. Sama seperti Wastelen of Time, itu juga milik Kaisar Suci Yongwang. Apakah Kaisar Yongwang sosok kuat yang mengendalikan seluruh sistem bintang, seperti Kaisar Manlun, tanya Ning Cheng. Sen Qinyu tersenyum tipis, sekalipun Kaisar Suci Manlun berkultivasi selama 1.000.000 tahun lagi, ia takkan mampu berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Suci Yongwang. Sekalipun mereka berdua Kaisar Agung Manlun masih tertinggal. Di angkasa berbintang yang luas, Kaisar Agung Manlun sungguh tak berarti. Seandainya langit berbintang Manlun tidak begitu tandus, langit berbintang Manlun milik Kaisar Agung Manlun pasti sudah berganti nama. Setelah mengatakan itu, Sen Qinyu berdiri. Kita akan menuju ke Laut Senja sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saya di jalan. Aku tahu ada banyak sistem bintang di luar sistem bintang Manlun. Setelah kompetisi seleksi ini, apakah kompetisi final akan diadakan di sistem bintang terbesar di alam semesta? Ning Cheng memang punya banyak pertanyaan. Karena sudah menangkap Sen Qinyu, mungkin sebaiknya ia bertanya padanya. Sen Qinyu sama sekali tidak menunjukkan ketidaksabaran, nadanya tetap lembut. Benar, lokasi final ini disebut Langit Berbintang Agung Zongtian. Lokasinya ada di alam kita. Langit Berbintang Agung Zongtian adalah salah satu dari 4 langit berbintang agung, dan juga merupakan pusat dari seluruh alam Zongtian. Ning Cheng dan Sen Qinyu tidak jauh dari Laut Senja. Ning Cheng merasa belum banyak bertanya, Sen Qinyu berhenti. Yang tampak di hadapan Ning Cheng adalah dunia yang luar biasa, berbeda dari atmosfer kelabu dan suram di tempat lain. Berdiri di sini, Ning Cheng merasa seolah-olah berdiri di tepi pantai tempat matahari akan terbenam,
dengan guratan awan merah senja membentuk jembatan pelangi di seberang lautan yang jauh. Matahari terbenam sungguh indah, tetapi senja sudah hampir tiba. Kalimat ini tiba-tiba terlintas di benak Ning Cheng, menggambarkan dengan sempurna pemandangan di tempat ini. Tempat yang indah sekali. Matahari terbenamnya sungguh indah, tapi sudah hampir senja. Setelah beberapa lama, Ning Cheng berseru takjub. Ia telah memikirkannya dan mengucapkannya dengan lantang. Kamu juga tahu kalau matahari terbenam itu sangat indah, tapi sekarang baru menjelang senja. Sen Qinyu menatap Ning Cheng dengan heran. Tentu saja aku pernah mendengar pepatah ini sebelumnya, bagaimana kau tahu? Ning Cheng bahkan lebih bingung daripada Sen Qinyu. Tentu saja ia tahu itu adalah puisi karya Li Sangyin dari dinasti Tang. Saat senja menjelang, aku merasa tidak enak badan, jadi aku mengendarai kereta kudaku ke dataran kuno. Matahari terbenam sungguh indah, tetapi senja sudah hampir tiba. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana Sen Qinyu bisa tahu pepatah ini. Sen Qinyu menjelaskan, kudengar hanya dengan terjebak di laut senja, seseorang dapat benar-benar memahami arti pernyataan ini. Tapi jangan tertipu oleh penampakan laut senja yang menyerupai matahari terbenam di atas laut. Nyatanya, tidak ada setetes air pun di sini. Apa yang kau lihat sepenuhnya merupakan kombinasi roda waktu dan roda zaman. Kita akan memasuki laut senja ini, yang sangat berbahaya. Jika kau tidak hati-hati, kau bisa terperangkap oleh roda waktu, masa mudamu akan lenyap dalam sekejap, dan kau tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ning Cheng sedikit mengernyit mendengar penjelasan Sen Qinyu. Haruskah dia memasuki laut senja? Dia sudah memiliki 3 batu waktu. Apakah risikonya sepadan? Sen Qinyu membaca pikiran Ning Cheng. Soal masuk atau tidak, pikirkan baik-baik sebelum masuk. Kalau tidak, begitu masuk, kita mungkin tersesat dan tidak bisa keluar lagi. Ning Cheng, yang tadinya ragu-ragu, tiba-tiba merasa lega setelah mendengar kata-kata Sen Qinyu. Bukankah ia selalu mencari peluang di tengah bahaya? Tak terhitung banyaknya kultivator yang memenuhi langit berbintang yang luas. Berapa banyak peluang aman yang menantinya? Tentu saja aku akan masuk. Ning Cheng tersenyum tenang. Keberuntungan berpihak pada yang berani, pepatah ini juga berlaku bagi para kultivator langit berbintang. Baiklah, indera kedewaan hanya bisa menjangkau radius 3 zang di laut senja. Mari kita tetap dekat dan jangan sampai terpisah. Setelah berkata demikian, Sen Qinyu melangkah masuk ke laut senja terlebih dahulu. Ning Cheng tanpa ragu mengikuti Sen Qinyu masuk. Ia segera menyadari bahwa indera kedewaannya tidak terbatas pada radius 3 zang seperti yang dikatakan Sen Qinyu, melainkan mencakup area seluas 10 li ke segala arah. Meskipun indera kedewaannya juga ditekan, indera itu masih berkali-kali lipat lebih kuat daripada makhluk setinggi 3 kaki. Memahami hal ini, Ning Cheng merasa jauh lebih tenang. Lautan kesadaran langit berbintangnya memang luar biasa. Namun kemudian, rasa waktu yang tak berujung menyelimutinya, dan perasaan waktu yang mengalir di Danau Yongwang kembali menggerogoti hatinya. Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Jika ini terus berlanjut, ia tak akan menemukan pasir senja sebelum masa hidupnya habis. Saat Ning Cheng masih termenung, sebuah tangan kecil yang lembut menggenggamnya, dan suara Sen Qinyu terdengar. Saudara pengembara, di laut senja, kau tak boleh berhenti. Kau harus terus bergerak, agar umurmu tak berkurang. Begitu kau berhenti di satu tempat, umurmu akan cepat habis. Terima kasih. Ning Cheng menjawab dengan 2 kata, dan hendak menarik tangannya ketika dia menemukan tangan Sen Qinyu masih memegangnya. Pada saat yang sama, suara Sen Qinyu terdengar lagi, jangan lepaskan tanganku untuk saat ini. Kau belum beradaptasi dengan laut senja, dan jika kau melepaskan tanganku, kemungkinan besar kita akan tersesat. Ning Cheng tidak dapat memberitahu Sen Qinyu bahwa indera kedewaannya dapat mencapai jarak 10 mil, jadi dia hanya bisa menyerahkannya kepada Sen Qinyu. Setelah berjalan di laut senja selama 1 jam, Sen Qinyu hendak melepaskan tangan Ning Cheng ketika ia mendengar Ning Cheng berkata, sepertinya ada batu waktu di depan. Aku bisa merasakan waktu berlalu. Sebenarnya, indera kedewaan Ning Cheng telah melihat batu waktu, yang ukurannya jauh lebih kecil daripada 3 batu waktu yang diperolehnya. Namun, Ning Cheng yakin bahwa itu tidak diragukan lagi adalah batu waktu. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Sen Qinyu segera menggenggam tangannya erat-erat lagi dan berkata, kakak senior pengembara, cepatlah pergi ke lokasi yang kau rasakan. Saat berbicara, Sen Qinyu terkejut dalam hati. Ia tidak menyangka Ning Cheng bisa merasakan pergerakan waktu melalui batu waktu. Ia telah berada di tanah waktu selama 3 tahun dan belum mendapatkan satu pun batu waktu. Ning Cheng mempercepat langkahnya, dan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, ia tiba di samping batu waktu. Tepat ketika Ning Cheng membungkuk untuk mengambil batu waktu,
rasa bahaya yang luar biasa tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Tanpa berpikir panjang, Ning Cheng segera meraih Sen Qinyu dan terbang mundur. Jangan terbang. Ning Cheng mendengar teriakan Sen Qinyu, dan pada saat yang sama, ia melihat semburan cahaya muncul dari tempatnya berdiri. Jika ia terlambat sepersekian detik saja, ia pasti sudah disergap oleh cahaya itu. Sebelum Ning Cheng sempat berbicara, dia merasakan sakit yang menusuk, dan rentetan bilah pedang yang tak dapat ditahannya menghantam tubuhnya, diikuti tarikan yang amat kuat. Dengan suara robekan yang tajam, Ning Cheng dengan jelas mendengar pakaian Sen Qinyu juga robek, dan aroma samar darah tercium. Kekuatan yang sama dahsyatnya hendak menyapu Sen Qinyu. Ning Cheng terkejut. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia buru-buru menarik Sen Qinyu mendekat, mencoba menjatuhkannya ke tanah. Namun, kekuatan yang luar biasa menghalangi Ning Cheng. Ia hanya bisa merasakan bilah-bilah pedang yang terus-menerus mencabiknya, dan kekuatan mengerikan menariknya menjauh. Ia bahkan tak bisa memanggil sayap awan surgawinya. Ia tak bisa bertahan melawan bilah-bilah pedang itu, juga tak bisa menahan kekuatan yang menyerbu. Suara lemah Sen Qinyu terdengar, ini adalah bilah waktu dan pusaran waktu. Jangan gunakan esensi bintangmu untuk melawan mereka. Kau tidak hanya tidak akan bisa menghentikannya, tetapi kau juga akan membuat kekuatan ini semakin kuat. Ning Cheng berhenti melawan tepat waktu, dan kekuatan sapuan yang dahsyat menelan Ning Cheng dan Sen Qinyu. Pada saat ini, bahkan indera spiritual Ning Cheng pun tak berdaya. Bang! Sebuah benturan keras menghantam, dan Ning Cheng merasa seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, ia tahu bahwa ia akhirnya mendarat di tanah. Akhirnya kita mendarat. Laut senja ini mengerikan. Ning Cheng menghela napas lega. Suara Sen Qinyu yang bergetar terdengar, kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini lagi. Apa yang terjadi? Ning Cheng mengamati area itu dengan indera ilahinya, hanya untuk menemukan bahwa jangkauan indera ilahinya telah menyusut dari 10 mil menjadi hanya sekitar 10 kaki. Ini adalah bagian terdalam dari Laut Senja. Tidak ada yang bisa datang ke sini sendirian. Para kultivator yang bisa datang ke sini semuanya tersapu oleh pusaran waktu dan mustahil bagi mereka untuk keluar lagi. Dalam ingatan Ning Cheng, Sen Qinyu, yang biasanya tenang, gemetar saat berbicara, menunjukkan betapa takutnya dia terhadap bagian terdalam Laut Senja. Ning Cheng membantu Sen Qinyu berdiri. Melihat Sen Qinyu yang hampir tak berpakaian, ia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku tidak tahu kau tidak bisa terbang ke sini." Sen Qinyu merobek sehelai kain lagi dari pakaiannya yang sudah pangkemping, mengikatkannya di pergelangan tangannya sendiri, lalu mengikatkan ujung lainnya di pergelangan tangan Ning Cheng. "Aku hanya bisa melihat sekitar 3 meter di sekitar sini, dan aku tidak bisa menggunakan indera kedewaanku. Kalau kita tidak mengikat satu sama lain, kita mungkin akan segera berpisah." Setelah mengatakan itu, ia menatap Ning Cheng, ketakutan di wajahnya telah menghilang, dan suaranya tak lagi bergetar. "Jangan merasa bersalah. Ini salahku karena tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Malahan, akulah yang mendorongmu untuk datang. Tak ada jalan keluar dari tempat ini. Mungkin berbicara satu sama lain akan memudahkanmu untuk mati." Ning Cheng menghela napas lega ketika menyadari bahwa ia masih bisa mengeluarkan benda-benda di dalam cincinnya dengan indera ilahinya. Setidaknya ia masih bisa berkultivasi di dalam. Kesadaran Sen Qinyu pasti terikat sepenuhnya, ia bahkan mungkin tidak bisa membuka cincin itu. Ning Cheng hendak memberitahu Sen Qinyu bahwa ia bisa mengeluarkan benda-benda dari cincin itu ketika Sen Qinyu berkata lagi, di bagian terdalam Laut Senja, waktu terus mengalir, dan bahkan bergerak pun sia-sia. Dengan umur kita hanya bisa hidup paling lama 10 tahun, dan kedalaman Laut Senja tak terbatas. Bahkan jika kita terus berjalan sekarang, 10 tahun kemudian, kita akan tetap di sini. Ning Cheng terdiam, ia memang bisa merasakan umurnya semakin pendek. Entah ia bisa menggunakan indera ilahinya atau tidak, ia tak akan bertahan selama ia tetap di dalam. Memikirkan hal ini, Ning Cheng menghela napas dan berkata, "Duniaku masih kecil. Ayo kita masuk ke dunia kecil itu dan pikirkan solusinya." Sen Qinyu menggelengkan kepalanya. "Percuma saja. Kecuali aturan dunia kecilmu lebih tinggi daripada aturan Laut Senja, waktu akan tetap mengalir di dunia kecilmu. Waktu tidak akan melambat hanya karena kau memasuki dunia kecil ini. Lagi pula, kau tidak bisa memasuki dunia kecil ini tanpa indera ilahi. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk keluar dari kedalaman Laut Senja?" Wajah Ning Cheng menjadi gelap. Sen Qinyu berkata dengan tenang, "Bukan hanya tidak ada jalan keluar, aku juga mendengar bahwa umur yang hilang di Laut Senja tidak dapat dipulihkan. Di bagian lain tanah terlantar waktu, jika umur hilang,
penampilan seseorang akan menua, dan penuaan ini mungkin dapat dipulihkan melalui kultivasi. Namun, begitu umur seseorang hilang di Laut Senja, penampilan tuanya takkan pernah bisa kembali. Bahkan jika tingkat kultivasi seseorang meningkat, itu hanya akan memperpanjang umurnya, penampilan yang hilang akan hilang selamanya. Ah! Ning Cheng tertegun. Menurut Shen Qinyu, bahkan jika dia pergi suatu hari nanti, dia akan menjadi orang tua berambut putih. Bagaimana mungkin dia bisa tinggal bersama si Qianghua dan Luo Fei? Mengabaikan ekspresi terkejut Ning Cheng, Shen Qinyu menghela napas, dengan sedikit kesedihan di matanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa kecantikannya yang tak tertandingi, yang selalu ia sembunyikan, akan perlahan menua sendirian di Laut Senja. Ia teringat Xiao Yu, yang terus mengejarnya tanpa henti. Ia satu-satunya senior laki-laki yang ia sukai. Di langit berbintang Zongtian yang luas, Sekte Lingqiao adalah sekte papan atas, termasuk dalam sekte-sekte tingkat bintang. Di dalam Sekte Lingqiao, hanya murid yang dapat mewarisi status sekte yang dapat memiliki karakter Xiao dalam nama mereka. Xiao Yu jelas merupakan kebanggaan Sekte Lingqiao, yang telah mencapai alam jembatan bintang sebelum usia 100 tahun. Shen Qinyu melirik Ning Cheng di sampingnya, hatinya dipenuhi rasa kecewa. Bagaimanapun, Ning Cheng adalah seorang pengembara angkasa yang berprinsip. Jika Ning Cheng digantikan oleh Xiao Yu sekarang, bagaimana mungkin ia memperlakukan dirinya sendiri dengan sisa hidup 10 tahun? Apakah kamu menyukai seseorang? Shen Qinyu menyela lamunan Ning Cheng. Ning Cheng bersenandung setuju. Ya, aku punya 2 istri. Aku penasaran bagaimana jadinya jika aku tua nanti dan bertemu mereka lagi. Shen Qinyu jelas terkejut karena Ning Cheng punya 2 istri. Ia tertegun sejenak sebelum bertanya dengan bingung, bukankah semua pengembara bintang seharusnya menyendiri? Kenapa kalian punya istri? Ning Cheng membayangkan ketenangan si Qianghua yang tak tertandingi, lalu ketenangan Ji Luo Fei yang lembut. Dibandingkan dengan Qianghua, Luo Fei lebih supel. Sebelum aku memasuki langit berbintang, atau lebih tepatnya, kembali ke benua kultivasi tingkat rendah, aku sudah punya 2 istri. Nada bicara Ning Cheng tak lagi sesabar sebelumnya. Ia yakin Xiao Zui bisa lolos. Meski hanya jiwa yang baru lahir, ia punya cara untuk menolongnya. Ia akan menanyakan detailnya pada Xiao Zui nanti. Apapun yang terjadi, dia harus keluar dari sana. Jika Shen Qinyu tidak mau, dia akan mencari cara untuk keluar dari sana sendiri setelah dia menemukan tempat tinggal. Melihat Ning Cheng terdiam lagi, Shen Qinyu tiba-tiba berkata, "Kudengar jauh di dalam Laut Senja terdapat sejenis sumsum es bernama Fajar. Setetes sumsum ini dapat mengembalikan seseorang ke wujud aslinya. Namun, benda ini bahkan lebih berharga daripada pasir senja. Lagi pula, aku hanya pernah mendengarnya, dan tak seorang pun pernah melihatnya." Sumsum es Fajar, gumam Ning Cheng, mengulanginya sejenak sebelum bertanya, "Di mana kau mendengar pepatah yang kusebutkan sebelumnya? Matahari terbenam sangat indah, tapi sudah hampir senja." Shen Qinyu menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya sesuatu yang pernah kudengar, semua orang yang tahu tentang Laut Senja pasti pernah mendengar pepatah ini. Konon, hanya dengan mencapai Laut Senja, seseorang dapat benar-benar memahami maknanya. Sekarang kita tidak hanya telah mencapai Laut Senja, tetapi bahkan bagian terdalamnya, dan kita masih belum tahu apa artinya. Sepertinya rumor tidak selalu benar. Ning Cheng terdiam, bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan. Orang-orang dari kedua dunia mengingat frasa ini, dan kemudian orang-orang di sini menerapkannya pada Laut Senja. Jangan terlalu dipikirkan. Umur kita terbatas. Mari kita tinggal di sini sebentar dan mencoba peruntungan. Jika kita masih belum menemukan jalan keluar setelah beberapa tahun, aku berencana untuk mencari tempat lain dan menunggu dengan tenang. Nada bicara Shen Qinyu menjadi lebih tenang, jelas sudah pasrah pada nasibnya. Ning Cheng mengangguk. Ia tidak membantah perkataan Shen Qinyu, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk menemukan tempat untuk menunggu kematian. Sebenarnya, aku juga berasal dari langit berbintang surgawi pusat. Dibandingkan denganmu, aku jauh lebih beruntung. Aku punya guru di alam hidup dan mati, dan keluarga yang sempurna. Sambil berjalan, Shen Qinyu dan Ning Cheng menceritakan latar belakangnya. Ning Cheng mendengarkan dengan tenang, tidak bertanya atau memulai percakapan apapun tentang dirinya dengan Shen Qinyu. Sehari berlalu begitu saja, lalu 2 hari, 3 hari, dan sebulan pun berlalu begitu saja. Shen Qinyu sudah berhenti bicara. Tiba-tiba ia merasa ia terus mengoceh. Seumur hidupnya, ia belum pernah bicara sebanyak ini sebulan terakhir. Di lingkungan seperti ini, rasanya hanya dengan terus-menerus berbicara ia bisa lupa bahwa ia terjebak di Laut Senja. Bulan kedua dan ketiga berlalu,
saat Ning Cheng dan Shen Qinyu melanjutkan perjalanan mereka, dan rentang hidup mereka pun berlalu dengan cepat. Sejak bulan kedua, Shen Qinyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, begitu pula Ning Cheng keduanya hanya terus berjalan. Mata Shen Qinyu semakin lelah, dan ia tampak semakin lesu dan lesu. Kulitnya yang putih, terpapar cuaca, telah menghitam karena berbulan-bulan berjalan di kedalaman Laut Senja. Selama 3 bulan pertama, Shen Qinyu sesekali melirik Ning Cheng, tetapi pada bulan keempat, dia bahkan menutup matanya. Ning Cheng terdiam selama 4 bulan berturut-turut, menggunakan indera kedewaannya untuk mencoba menangkap tahun-tahun yang berlalu di luar. Ia ingin meraih secercah pencerahan yang telah ia lewatkan di Danau Yongwang, sekaligus mencari jalan keluar. Akan tetapi, 4 bulan kemudian, indera kedewaannya meluas dari radius 10 zang menjadi radius 20 zang, tetapi ia masih tidak dapat merasakan berlalunya waktu lagi. Menjelang akhir bulan kelima, Shen Qinyu berhenti. Jalan ini tak berujung entah ia melewatinya atau tidak, semuanya sama saja. Ning Cheng berjalan dengan kecepatan yang sama dengan Shen Qinyu, yang memungkinkannya hanyut dalam pikiran dan perenungan yang mendalam. Ketika Shen Qinyu berhenti dan menarik selempangnya, Ning Cheng tersentak bangun. Ia berhenti dan secara naluriah bertanya, "Kenapa kau berhenti? Kamu orang yang pendiam. Aku tidak pernah berjalan dengan seseorang selama hampir 5 bulan tanpa bicara sepatah kata pun. Maaf, aku tidak bisa berjalan denganmu lagi. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan." Suara Shen Qinyu agak datar, menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Dia benar-benar tidak bisa melanjutkan. Ning Cheng diam-diam menyesali kecerobohannya. Shen Qinyu tidak memiliki indera kedewaan, jadi energi bintangnya jelas terkuras berkali-kali lipat lebih banyak daripada miliknya. Setelah bepergian seperti ini selama 5 bulan, dia pasti telah mencapai batasnya, dan dia merasa agak menyesal. Sebelum Ning Cheng sempat bicara, Shen Qinyu tiba-tiba melepas topengnya. "Kita berteman, jadi setidaknya aku harus membiarkanmu melihat wajah asliku. Kau bisa melanjutkan perjalananmu sendiri, aku akan tetap di sini dan menunggu dengan tenang." Ning Cheng, yang hendak berbicara, menatap kosong ke arah wajah Shen Qinyu. Ia belum pernah melihat wajah sesempurna itu sebelumnya. Sebelumnya, matanya hanya dianggap cantik, tetapi di wajah ini, matanya langsung bersinar. Bahkan kelelahan dan kesepian yang ekstrim pun tak mampu menyembunyikan kecemerlangan matanya, bagai 2 mata air yang jernih. Bibirnya yang agak pucat, berpadu dengan mata itu, membuat wajahnya yang sudah sangat cantik semakin tak terlukiskan. Rambutnya yang acak-acakan dan pakaiannya yang menjuntai seperti kain pang camping tidak mengurangi kecantikannya sedikit pun, sebaliknya, hal itu menonjolkan pesonanya yang halus dan seperti dunia lain. Siapapun yang melihat wajah ini akan lupa memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Ini hanyalah mahakarya alam semesta berbintang, lukisan pemandangan, dan lagu terindah. Tatapan Ning Cheng perlahan menjauh, dan bayangan Luo Fei dan Qiong Hua muncul di hadapannya. Yang satu adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya, dan yang satunya lagi adalah wanita tercantik di hatinya. Perasaan melayang ini perlahan-lahan berkumpul di benaknya, membuatnya rindu untuk kembali ke sisi Qiong Hua dan Luo Fei. Shen Qinyu tidak peduli dengan pendapat Ning Cheng. Pria manapun yang melihatnya pertama kali pasti akan terkesima. Ia sendiri mengakui bahwa ia belum pernah melihat wanita secantik dirinya di dunia ini. Namun dia segera menyadari pandangan Ning Cheng yang berkeliaran. Dia sebenarnya sedang menatapnya dan memikirkan wanita lain. Shen Qinyu tersenyum tipis. Jika bisa, ia sangat ingin bertemu dengan wanita yang dipikirkan Ning Cheng. Namun, begitu pikiran itu terlintas di benaknya, ia tiba-tiba menggelengkan kepala. Dulu, ia tak pernah punya ide seperti itu. Aku terlalu banyak berpikir. Sebenarnya aku ingin menunjukkan seperti apa rupaku sebelum kita berpisah. Kalau sebelumnya, aku tak akan pernah berani membayangkan ini nyata. Suara Shen Qinyu masih sangat datar. Ia berterima kasih kepada Ning Cheng karena telah menyelamatkannya, yang memungkinkannya melihat wajahnya. Ada juga sedikit rasa mengasihani diri sendiri dalam kata-katanya. Ia akan binasa di Laut Senja bersama bintang asing yang berkeliaran. Ayo pergi bersama. Ning Cheng mengeluarkan sepanci air dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Shen Qinyu. Shen Qinyu mengambil air yang diberikan Ning Cheng padanya, menyesapnya, lalu menatap Ning Cheng dengan heran, "Kau bisa menggunakan akal sehatmu." Ning Cheng tersenyum. "Indera kedewaanku juga terikat, tapi aku masih bisa mengeluarkan benda-benda dari cincin itu." "Terima kasih." Shen Qinyu merasa jauh lebih baik setelah minum air. Ia ingin sekali meminta Ning Cheng mengeluarkan 1 set pakaian dari cincinnya, tetapi memikirkan isi cincinnya, ia mengurungkan niatnya. Soal meminjam 1 set pakaian dari Ning Cheng,
ia sama sekali tidak pernah mempertimbangkannya. Kalau kau bisa terus berjalan, ayo terus berjalan. Kurasa kalau kita tidak terus berjalan, kita tidak punya harapan sama sekali. Kalau kita terus berjalan, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jalan keluar, kata Ning Cheng, berusaha melembutkan nadanya sambil menatap Shen Qinyu. Awalnya, Ning Cheng berencana meninggalkan Shen Qinyu di satu tempat sementara ia terus mencari jalan keluar, berniat untuk kembali dan memancingnya pergi juga. Kini, setelah 5 bulan pergi, Ning Cheng tahu bahwa rencana ini sama sekali mustahil. Ia tidak tahu dari arah mana ia datang beberapa menit sebelumnya. Apalagi kemungkinan untuk kembali dan menemukan seseorang di masa depan. Shen Qinyu menarik napas dan mengangguk. Aku boleh pergi. Baiklah. Meskipun dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati Shen Qinyu, Ning Cheng melihat bahwa Shen Qinyu tampak baik-baik saja, jadi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Ning Cheng segera kembali merenungkan perjalanan waktu. Awalnya, ia hanya merasakan umurnya yang semakin pendek. Kemudian, ia mulai memahami esensi dari tahun-tahun yang berlalu. Ia tak hanya merasakan berlalunya waktu, tetapi indera kedewaannya juga menembus lebih dalam. Akhirnya, Ning Cheng bahkan menemukan sumber di dalam aliran waktu ini. Sepertinya semakin dekat ia dengan sumber ini, semakin cepat waktu di sekitarnya mengalir, dan semakin cepat pula masa hidupnya terkuras. Pikiran Ning Cheng tiba-tiba menjadi sangat jernih. Di tempat lain, ia pasti akan menghindari tempat ini di mana waktu mengalir begitu cepat. Namun kini, ia memutuskan untuk mempercepat perjalanannya, mungkin itu satu-satunya jalan keluarnya. Saat ini, Ning Cheng tidak lagi menyimpan energi bintangnya. Saudari Shen, kurasa kita harus bergegas. Ning Cheng berbalik dan hanya mengatakan setengah kalimatnya sebelum berhenti. Shen Qinyu hanya mengikutinya secara mekanis, seolah-olah semua indera telah lenyap. Itu hanyalah tindakan bawah sadar, langkah demi langkah yang berulang. Ini gawat, dia akan kelelahan kalau terus begini. Ning Cheng tak berani berpikir lebih jauh lagi. Tanpa mempedulikan yang lain, ia menggendong Shen Qinyu ke punggungnya, sambil mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut. Merasa napas Shen Qinyu sedikit stabil, Ning Cheng, dengan stimulasi esensi bintangnya, tidak lagi selambat sebelumnya. Ia menendang debu tipis dengan kakinya, dan kecepatannya 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Semakin jauh Ning Cheng bergerak ke arah yang ia rasakan, semakin cepat ia merasakan umurnya berkurang. Ia bergegas menuju sumbernya dengan panik. Terkadang, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Lagi pula, ia tidak punya pilihan lain sekarang. Kekuatan wujud kuning mendalam sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Secepat apapun Ning Cheng berlari, wujud kuning mendalam memungkinkannya untuk menempa indera kedewaannya. Indera kedewaannya terus menguat, dan inderanya juga terus meningkat seiring dengan menguatnya indera kedewaannya. Pada saat ini, Ning Cheng benar-benar lupa bahwa waktu terus berlalu dan tahun-tahun berlalu. Ia tenggelam dalam semacam pencerahan saat berjalan, dan waktu yang berlalu di sekitarnya memungkinkannya untuk terus-menerus merasakan kehidupan yang cepat berlalu ini, memungkinkannya untuk menangkap beberapa hal mendalam dalam perjalanan waktu ini. Pada saat yang sama, lari ini menyebabkan kesadaran ilahinya terus membumbung tinggi. Shen Qinyu terbangun oleh aura misterius yang tak terkira. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berbaring di punggung Ning Cheng, yang menggendongnya dan berlari ke depan dengan liar, seolah-olah tidak menyadari kehadirannya. Berasal dari keluarga terpandang dan memiliki mentor yang baik, Shen Qinyu langsung memahami tindakan Ning Cheng. Ning Cheng tiba-tiba mencapai pencerahan, dan pencerahan itu terjadi saat ia sedang berjalan. Meskipun Shen Qinyu sangat berterima kasih kepada Ning Cheng, ia juga sangat terkejut. Ia berasal dari pusat dunia ini dan telah melihat begitu banyak jenius. Namun, ia belum pernah melihat seorang jenius seperti Ning Cheng, yang, sambil menggendong seseorang di punggungnya dan berlari dengan panik menembus bagian terdalam laut senja, tetap dapat mencapai pencerahan. Bakat macam apa ini mengerikan sekali. Pantas saja dia bisa mencapai alam bintang hancur tanpa guru. Bukan hanya dia mencapai alam bintang hancur, tapi kekuatan tempurnya juga luar biasa. Aura pencerahan yang kuat menyelimuti dirinya, dan Shen Qinyu tiba-tiba menutup matanya, membenamkan dirinya dalam pencerahan yang tiba-tiba ini. Sebelumnya, ia menutup matanya karena energi bintangnya terkuras habis, hampir sampai kelelahan, tetapi sekarang ia menutup matanya sepenuhnya, tertarik oleh pencerahan Ning Cheng. Pencerahan yang dialami Ning Cheng memberi inspirasi kepadanya untuk mendapatkan pencerahan juga. Waktu terus berjalan, dan siklus kehidupan tak pernah berakhir. Ketika Shen Qinyu membuka matanya kembali, matanya dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap.
Ia benar-benar telah menyentuh perasaan misterius dan mendalam tentang aturan waktu. Saat ini, ia percaya bahwa jika diberi waktu, setelah ia maju ke alam jembatan bintang, ia mungkin menjadi orang pertama di seluruh langit berbintang yang menyentuh aturan waktu saat masih berada di alam sungai bintang. Tidak, seharusnya yang kedua. Ia memahami dasar-dasar aturan yang mengatur perjalanan waktu melalui pencerahan Ning Cheng, tetapi pemahaman Ning Cheng jelas jauh lebih dalam. Mungkin Ning Cheng telah benar-benar menyentuh aturan waktu, menyentuh sesuatu yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang melampaui keabadian. Shen Qinyu bahkan lebih terkejut ketika memikirkan hal ini. Seorang kultivator di alam bintang hancur telah menyentuh dasar-dasar hukum waktu, apakah ini bisa disebut jenius? Sepanjang sejarah, pernahkah ada seorang jenius yang mampu memahami bahkan sekadar permukaan aturan waktu di alam pengamatan bintang belum lagi memahami aturan waktu, bahkan memahami aturan ruang pun sangat jarang. Memikirkan hal ini, Shen Qinyu tersadar dari lamunannya, tatapannya jatuh pada punggung Ning Cheng. Sebelumnya, ketika ia memahami hukum waktu, ia tidak menyadari perubahan Ning Cheng. Sekarang, ketika ia melihat perubahan pada Ning Cheng, ia hampir berteriak kaget. Rambut Ning Cheng yang sudah beruban telah berubah sepenuhnya menjadi putih, dan bahkan kulitnya tampak jauh lebih tua. Shen Qinyu terbangun kaget, hanya untuk menyadari rambutnya juga telah memutih. Waktu berlalu begitu cepat ia mungkin telah digendong oleh orang asing ini selama 2 atau 3 tahun. Entah mengapa, waktu terasa semakin cepat berlalu di tempat asalnya. Dengan kecepatan seperti ini, ia pasti tidak akan punya 10 tahun lagi untuk hidup, mungkin umurnya akan segera habis. Saat ini, Shen Qinyu sama sekali tidak merasakan kesedihan dan kesepian seperti sebelumnya. Ia tahu ia hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Namun, di saat kematian yang semakin dekat ini, ia hampir menyentuh kulit hukum waktu, merasakan jejak perjalanan waktu. Bagi seorang kultivator langit berbintang, apa yang bisa memberinya lebih banyak kebahagiaan daripada ini? Raungan panjang mengagetkan Shen Qinyu hingga terbangun. Ning Cheng berhenti dan berdiri di sana, melolong panjang berulang kali. Jantung Shen Qinyu berdebar kencang. Raungan ini membawa perubahan waktu dan kesadaran yang membahagiakan. Shen Qinyu tidak mungkin melolong seperti itu, tetapi ketika mendengarnya, ia merasakan resonansi dari lubuk jiwanya. Pada saat itu, ia dan Ning Cheng merasakan pencerahan yang sama. Namun, ia langsung terpana dengan apa yang dilihatnya pelangi indah terbentang di hadapan mereka, dengan garis-garis samar awan senja di tengahnya, bagai bintang. Ia belum pernah melihat pelangi sedekat ini sebelumnya, juga belum pernah melihat senja sedekat ini hingga ia hampir bisa menyentuhnya. Indah sekali, sungguh indah. Bahkan usianya yang semakin pendek tak mampu menghentikan Shen Qinyu untuk mengagumi keindahan ini, keindahan yang terpancar sepenuhnya dari hatinya, dari lubuk jiwanya. Mungkin di saat berikutnya, ia akan binasa di bawah matahari terbenam yang menakjubkan ini, tetapi ia tak ingin melepaskan keindahan ini. Matahari terbenam sungguh indah, tetapi sudah hampir senja. Shen Qinyu menggumamkan kata-kata ini, dan kemudian dia tampaknya memahami sebagian maknanya. Kehidupan antara langit dan bumi bagaikan seekor kuda putih yang melesat lewat, lenyap dalam sekejap. Setelah bersiul panjang, Ning Cheng tiba-tiba berkata dengan keras. Ia akhirnya mengerti arti kata-kata itu, jika ada dunia, inilah dunianya. Di dunia ini, 100 tahun bagaikan sekejap mata. Bagaimana kalau aku melintasi negeri ini? Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, melompat ke udara dan bergegas menuju matahari terbenam. Ia bergegas menuju matahari terbenam dan pelangi yang begitu indah. Shen Qinyu tersentak dalam hati, ingin menghentikan Ning Cheng. Tempat ini terlalu indah, bahkan jika ia berdiri di sini menyaksikan matahari terbenam yang menakjubkan sampai ia mati, ia akan rela dan tidak menyesal. Namun, pengembara ini justru ingin menuntunnya melewati pemandangan yang luar biasa ini, merusak matahari terbenam yang indah ini. Rambutnya yang seputih salju beterbangan dan mendarat di wajah Shen Qinyu, dengan paksa menahan protesnya. Aura dingin menyelimuti dirinya, dan Shen Qinyu menggigil kedinginan. Kemudian ia merasakan ada yang salah lagi, hilangnya masa hidup di tubuhnya lenyap tanpa jejak, dan di depan matanya terbentang dunia es dan salju. Indra kedewaanku dapat menjangkau hingga 10 kaki keluar, dan aku juga dapat mengeluarkan benda-benda di dalam cincin. Sebelum Shen Qinyu dapat menyelesaikan kalimatnya karena terkejut, kakinya sudah menginjak tanah yang kokoh. Ning Cheng menurunkannya, tetapi dia benar-benar lupa apa yang baru saja dikatakannya. Dia mengikuti tatapan Ning Cheng dan tertegun lagi. Di cakrawala yang jauh, awan-awan kemerahan lembut membubung membentuk gelombang, dan pelangi yang mereka ciptakan bahkan lebih indah. Ini bukanlah cahaya kemerahan matahari terbenam atau pelangi matahari terbenam,
melainkan penampakan matahari terbit, fajar. Dari sanalah kita baru saja datang. Kita datang dari tempat matahari terbenam. Setelah melewati matahari terbenam ini, kita akan melihat matahari terbit. Mataharinya sangat dekat saat kita datang, tetapi tampak sangat jauh saat kita menoleh ke belakang. Ning Cheng menatap cahaya merah yang jauh, nadanya dipenuhi kegembiraan. Meski tak mendapatkan apapun dari Laut Senja, ia tetap merasa puas. Tak seorang pun memahami konsep fajar yang menembus senja lebih baik daripada dirinya, ia telah mengalaminya sendiri. Dikombinasikan dengan pengembaraannya selama berbulan-bulan di Laut Senja, Ning Cheng yakin ia akan sekali lagi memahami hakikat hukum waktu yang tampaknya tak terjangkau itu. Pada saat itulah, ia akhirnya mengerti arti dari matahari terbenam sangat indah, tetapi sudah mendekati senja. Ning Cheng menatap matahari terbit di kejauhan, berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama, tampaknya tersesat dalam keadaan pencerahan yang tiba-tiba sekali lagi. Sen Qinyu merasa semakin dingin, hawa dingin di sekitarnya terasa seperti jarum baja yang menusuk, terus-menerus menembus tubuhnya. Bahkan dengan kesadaran ilahi dan perlawanan energi bintangnya, ia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan rasa dingin ini. Tatapannya beralih dari cahaya fajar, dan ia melihat bahwa ia dikelilingi oleh dataran tak berujung. Tidak, lebih seperti hamparan es tak berujung. Tak ada satupun puncak gunung, bahkan sehelai rumput pun tak ada. Melihat dirinya yang hampir tak berpakaian, Sen Qinyu segera menjauh beberapa kaki dari Ning Cheng, mengeluarkan tenda, dan masuk ke dalam untuk segera menanggalkan semua pakaiannya yang pang camping. Setelah melakukan mantra penyucian pada dirinya sendiri, Sen Qinyu menghela napas lega. Meskipun rambutnya telah memutih, kulit dan penampilannya tidak banyak berubah. Tepat saat Sen Qinyu mengeluarkan pakaiannya untuk dikenakan, sesosok bayangan secepat kilat menyerbu ke dalam tendanya dan segera membawanya pergi. Sen Qinyu tidak melawan. Begitu bayangan itu menangkapnya, ia langsung mengenali siapa itu. Sambil mencengkeram pakaiannya, ia menatap Ning Cheng dengan tenang dan bertanya, "Kenapa?" Dia bukan orang yang tidak berakal sehat, tetapi gelandangan yang membawanya ke sini tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyeretnya keluar tepat saat dia sedang berpakaian, yang membuatnya sangat marah dan terhina. Ning Cheng menjawab dengan tenang, "Kamu akan melihatnya ketika kamu melihat ke belakang." Ketika Sen Qinyu menoleh ke belakang, tenda yang baru saja ia dirikan sudah tidak terlihat lagi. Tempat ia mendirikan tenda kini tertutup kristal es, tanpa ada yang terlihat. "Ah!" seru Sen Qinyu kaget. Ia benar-benar lupa memakai bajunya. "Pakai bajumu dulu. Aku akan menjelaskannya." Ning Cheng melirik Sen Qinyu. Nada suaranya sangat tenang. Sen Qinyu kemudian menyadari bahwa dirinya masih telanjang. Meskipun dilihat sekali atau 100 kali sama saja baginya, membayangkan melepas pakaiannya di depan orang asing adalah sesuatu yang tak dapat ia terima, betapapun rasionalnya ia. Tidak lagi peduli bahwa dia berada tepat di depan gelandangan ini, Sen Qinyu mengganti pakaiannya secepat mungkin sebelum akhirnya menghela napas lega. "Apakah kamu tahu tentang roda waktu?" Ning Cheng bertanya sebelum Sen Qinyu sempat berbicara. Sen Qinyu pertama kali mengenakan topengnya, dan ketika merasakan sedikit rasa dingin di wajahnya, ia menarik napas dan mengangguk, "Aku tahu bahwa di Wasteland of Time, roda waktu adalah hal yang paling menakutkan. Begitu roda waktu muncul, jika kau tidak bisa melarikan diri tepat waktu, itu pasti kematian." Pada titik ini, Sen Qinyu sepertinya teringat sesuatu. Ia menatap Ning Cheng dengan kaget, "Kau baru saja bilang." Ning Cheng mengangguk. "Benar, itu roda waktu. Roda waktu di sini tampak berbeda dari yang lain." Ia bergerak ke arah tertentu dan tidak menyebar. "Mungkin karena roda waktu di sini belum rusak sehingga tidak menyebar. Tadi, salah satu roda waktu melewati tenda tempatmu berganti pakaian, dan aku menarikmu keluar tepat waktu." Ning Cheng terlalu akrab dengan roda waktu. Ia hampir mati tertimpa roda waktu yang rusak di Danau Yongwang, tetapi untungnya ia memiliki mutiara Xuan Huang. "Aku mengerti." Sen Qinyu memandangi dataran kristal es yang tak terbatas dan sepenuhnya mengerti mengapa tidak ada satu pun tonjolan di sini. Roda waktu datang dan pergi di sini sepanjang tahun, dan setiap tonjolan tersapu oleh roda waktu dan diratakan. "Terima kasih." Sen Qinyu membungkuk dalam-dalam kepada Ning Cheng, merasa bersyukur. Meskipun ia tidak bereaksi seperti kultivator wanita lain yang akan melakukan apa saja jika terlihat telanjang, ia tetap tidak bisa menghilangkan rasa canggung di hatinya. Melihat Sen Qinyu masih menggigil kedinginan saat berbicara, Ning Cheng tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, "Dengan percikan api di hatimu, kau bisa memasuki rawa kecil esensi bintang." Sebelum Sen Qinyu sempat melancarkan teknik kultivasinya, aliran energi bintang yang hangat dan menenangkan muncul di dalam tubuhnya. Setelah Ning Cheng menurunkan tangannya,
energi bintang Sen Qinyu sudah mengalir secara otomatis melalui meridian yang ditunjukkan Ning Cheng. Rasa dingin yang menusuk langsung menghilang, tak lagi terasa menakutkan seperti sebelumnya. Kau sendiri yang mengarangnya. Sen Qinyu menatap Ning Cheng dengan sangat terkejut. Ia tahu Ning Cheng tidak memiliki guru atau garis keturunan. Namun, teknik penghilang dinginnya begitu ampuh. Saat ini, ia sudah melupakan kecanggungannya sebelumnya. Ning Cheng tersenyum dan berkata, aku sudah memikirkannya sendiri dan membaca beberapa hal dari tempat lain. Tapi kita bicarakan nanti saja. Seharusnya ada batu waktu di sini. Batu waktu. Saat berbicara di Ning Cheng, Sen Qinyu melihat sebuah batu waktu. Ia segera mengesampingkan pertanyaan yang awalnya ingin ia ajukan. Dalam sekejap, ia bergegas menuju tempat roda waktu melintas, mengulurkan tangan untuk meraih batu abu-abu gelap seukuran buah lengkeng. Rasa samar perjalanan waktu terpancar dari batu itu adalah perubahan tahun-tahun, dan rasa waktu yang tak terlukiskan. Ini benar-benar batu waktu. Mata Sen Qinyu menunjukkan kegembiraan. Ia telah berada di tanah terlantar waktu selama beberapa tahun, dan ini pertama kalinya ia menemukan batu waktu. Jadi begitulah. Ning Cheng mengerti. Kemanapun roda waktu berlalu, mungkin ada batu waktu. Batu waktu dan roda waktu saling terhubung. Kembali di Danau Yongwang, karena roda waktu rusak, ia menemukan 3 batu waktu. Jika roda waktu itu rusak sekarang, mungkin ada lebih dari 1 batu waktu. Ning Cheng juga tahu bahwa, selain dia, mungkin tidak ada orang lain yang berani mematahkan roda waktu. Sen Qinyu akhirnya tersadar dari kegembiraannya. Ia memasukkan batu waktu ke dalam kotak giok, lalu menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ini dia, kau menyelamatkanku dan membawaku ke tempat ini. Ning Cheng menepis tangan Sen Qinyu, karena ada batu waktu di sini, berarti ada yang lain. Selama kita mencari lebih banyak di sini, kita pasti akan menemukan lebih banyak batu waktu. Mulai sekarang, siapapun yang menemukannya akan menyimpannya. Sen Qinyu tidak melanjutkan pemberian batu waktu kepada Ning Cheng. Batu-batu itu adalah harta yang tak ternilai harganya, dan ia sendiri sangat menginginkannya. Namun, Ning Cheng, sang pengembara bintang, sekali lagi membuatnya terkesan. Ia yakin tidak akan ada kultivator pengamat bintang lain yang bisa menolak batu waktu. Batu waktu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Manlun, apalagi seorang kultivator pengamat bintang, akan sangat menyukainya. Batu itu terlalu berharga. Kultivator lain mungkin akan mencoba membungkamnya. Namun, pengembara bintang di hadapannya ini menolak tanpa sedikit pun rasa serakah. Ingat, jangan menjauh lebih dari 10 kaki dariku, Ning Cheng menginstruksikan Sen Qinyu sebelum melangkah ke dataran es yang luas. Sen Qinyu mengangguk. Indra kedewaannya hanya memiliki jangkauan 1 zang, tetapi tatapannya dapat melihat Ning Cheng di depan. Ning Cheng benar di dataran es yang luas ini, bukan hanya ada 1 batu waktu. Hanya 1 jam kemudian, suara riang Sen Qinyu terdengar lagi, jelas menunjukkan bahwa ia telah menemukan batu waktu kedua. Sen Qinyu melirik Ning Cheng yang semakin menjauh. Ia bertanya-tanya berapa banyak batu waktu yang telah dikumpulkan pengembara bintang ini. Ia mengikutinya dari belakang, jadi secara logis, Ning Cheng seharusnya mengumpulkan lebih banyak daripada dirinya. Ning Cheng memang mengumpulkan lebih banyak batu waktu daripada Sen Qinyu. Ia sama sekali tidak repot-repot mengambil batu-batu waktu yang lebih kecil, yang biasanya seukuran butiran beras atau kacang polong. Batu-batu waktu yang ia kumpulkan setidaknya seukuran kacang kapri, dan sebagian besar seukuran lengkeng, bahkan ada yang lebih besar dari kepalan tangan. Mengenai batu waktu yang ditemukan Sen Qinyu, Ning Cheng sengaja membiarkannya menemukannya. Kalau tidak, di area ini, indera kedewaannya bisa menjangkau puluhan mil dan tidak akan melewatkan apapun. Sebulan kemudian, Ning Cheng dan Sen Qinyu semakin jarang mengumpulkan batu waktu. Namun, Sen Qinyu dan Ning Cheng sangat puas. Sen Qinyu telah mengumpulkan lebih dari 20 batu waktu. Ia bahkan menduga bahwa semua kultivator yang memasuki tanah terlantar waktu telah mengumpulkan lebih banyak daripada dirinya. Tentu saja, gelandangan di depannya merupakan pengecualian. Ia telah mengambil begitu banyak barang saat mengikutinya dari belakang, jadi akan aneh jika gelandangan di depannya mengambil lebih sedikit. Sen Qinyu mendongak ke arah Ning Cheng di depannya, lalu dia membeku. Ia fokus mencari batu waktu, sesekali melirik untuk melihat apakah Ning Cheng ada di dekatnya, tanpa memperhatikan sekelilingnya. Kini, ia terkejut mendapati bahwa cakrawala yang jauh bukan lagi dataran kristal es, melainkan hutan yang menyerupai dunia es. Sen Qinyu dengan cepat melangkah beberapa langkah dan tiba di samping Ning Cheng. Sebelum ia sempat berbicara, ia merasakan panas di pinggangnya. Tangan Ning Cheng sudah menopang pinggangnya,
lalu ia terbang mendekat ke tanah. Sen Qinyu langsung menyadari bahwa indera spiritual pengembara itu jauh lebih unggul daripada dirinya. Fakta bahwa mereka tidak menemukan satupun roda waktu meskipun telah mengumpulkan begitu banyak batu waktu di sepanjang jalan jelas berkaitan dengan indera spiritual pengembara itu. Betapa mengerikannya seorang kultivator bintang hancur bisa menggunakan indera ilahinya untuk menghindari roda waktu. Jelas bahwa pemahamannya tentang aturan waktu jauh lebih unggul daripada pemahamanku. Dunia yang indah. Sen Qinyu, yang telah dijatuhkan oleh Ning Cheng, tak dapat menahan diri untuk berseru takjub saat melihat dunia bersalju di hadapannya. Gundukan es yang bergelombang sangat bening, dan beberapa pohon es telah membentuk berbagai macam bentuk. Tempat macam apa ini? Aku sudah membaca banyak informasi tentang Laut Senja, tapi aku belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya, gumam Sen Qinyu dalam hati. Tidak seperti Sen Qinyu, indera kedewaan Ning Cheng dapat menembus dunia hutan es ini, membuatnya dapat merasakan kehancuran dan bahayanya. Kalau kita sudah memasuki Laut Senja, tempat ini mungkin berada di dasar Laut Senja. Ayo kita masuk dan melihat-lihat. Mungkin ada jalan keluar, kata Ning Cheng dengan suara berat. Bahkan jika Ning Cheng tidak mengatakan apa-apa, Sen Qinyu masih berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Ning Cheng pertama kali melangkah ke dunia es ini, dan hawa dingin yang mengerikan dan menusuk tulang menyerangnya. Bahkan Ning Cheng harus mengerahkan seluruh energi bintangnya untuk menahan dingin yang menggigit ini. Setelah bertahun-tahun ditempa dan dicerahkan di Laut Senja, indera kedewaan Ning Cheng kini dapat mencapai jangkauan hampir 100 mil, namun ia masih merasa sangat sulit untuk melawannya. Sen Qinyu, yang indera kedewaannya hanya berjarak 10 kaki, gemetar hebat. Ia baru melangkah satu langkah sebelum tak bisa lagi bergerak. 550.